hari ini. Tuhan kiranya berikan kepada kami kesehatan dan kekuatan. Kami berdoa untuk pembicara, yaitu Bapak Dr. Chia. Tuhan juga berikan kepadanya kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan. Bahkan kami berdoa juga untuk dua pembicara yang akan mengisi juga pada hari ini, yaitu Bapak Bupati, Bapak Hermus Indo, dan Ibu Ketua PWKI, Ketua PAUD di Manokwari sebagai Bunda PAUD. Kami berdoa supaya di hari ini mereka juga hadir untuk memberikan materi-materi yang terbaik bagi kami. Kami berdoa dan memohon tuntunan Roh-Mu yang kudus dalam sesi yang pertama, kedua, ketiga, sampai kepada kami mengakhiri kegiatan seminar di hari ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu peserta seminar, saya akan membacakan jadwal kita di pagi hari ini. Untuk seminar ketiga, dari jam 9 sampai jam 11 akan dibawa oleh Bapak Philip Suciadi Cia dan moderator oleh Bapak Daniel Doansiba STH. Untuk itu kepada seminar selanjutnya diberikan kepada moderator. Ya, shalom. Sekali lagi shalom. Ya, kita akan masuk ke sesi yang ketiga, seminar yang ketiga, yaitu menggali dan menafsirkan Alkitab dengan sederhana dan mendalam. Ya, kita akan mengikuti seminar ini agar kita dapat menggali firman Tuhan, menafsirkan firman Tuhan, bertumbuh dan dapat menyampaikan firman Tuhan yang benar kepada orang lain. Iya, untuk itu saya mengundang pembicara Pak Dr. Chia. Ya, waktu selanjutnya saya berikan kepada Pak Dr. Chia untuk menyampaikan materi di saat ini. Iya, selamat pagi saudara sekalian. Suatu kehormatan bagi saya sekali lagi untuk boleh menyampaikan sedikit tentang bagaimana kita menggali Alkitab dan menafsirkan Alkitab secara sederhana dan mendalam. Tapi sebelum saya masuk ke bagian sederhananya, saya ingin memberikan kepada kita semua bahwa ada perkembangan metode-metode ketika kita menggali Alkitab. Dulu kalau kita di FTII, kita mentoknya berapa kira-kira? 6 ya, 6 langkah menafsirkan Alkitab. Tapi sekarang ketika kita di dalam dunia akademisi, ketika saya datang ke Amerika Serikat, saya belajar, ternyata banyak sekali saudara, yang kita tertinggal. Jadi yang banyak sekali yang kita sebagai orang Indonesia, kita tertinggal dalam bagaimana kita menafsirkan Alkitab. Dan di sini saya sebetulnya, saya sudah update, ada 19 langkah. Jadi sebetulnya ada 19 teknik, ada 19 langkah dalam menggali Alkitab, ada 19 langkah. Tapi di sini saya sampaikan hanya 17 langkah saudara sekalian. Dan saya, sekali lagi, saya tidak berikan 17-17-nya, karena itu tidak akan sederhana saudara sekalian. Kalau saya berikan 17-17-nya itu bukan sederhana, tetapi sangat-sangat berat. Gitu kan. Jadi saya akan ambil saja 3 atau 4 dari ke-17. Saya sudah update ada 19, tapi dari ke-17 ini, 4 langkah nanti saya akan ambil untuk kita aplikasikan secara sederhana. Jadi sebetulnya kalau kita ingin menggali Alkitab, langkah pertama itu apa? Kita harus melakukan dulu textual criticism atau kritik teks. Saya kurang suka sih istilah kritik teks, seolah teks ini dikritik-kritik ya. Enggak, sebetulnya ini adalah merekonstruksi teks. Jadi sebetulnya kalau saudara perhatikan, kita sudah tidak punya lagi naskah aslinya.
Kita sudah tidak punya naskah aslinya, naskah yang ditulis oleh Paulus, kita tidak punya naskah yang ditulis langsung oleh Matius, naskah itu hilang. Yang kita punya adalah kopian dari kopian dari kopian dari kopian dari kopian dari kopian. Nah, menariknya adalah beberapa kalangan, nah ini mungkin saya kasih tahu namanya karena orang ini nggak di Indonesia. Bart Ehrman mengatakan, Bart Ehrman salah satu tokoh terkemuka dari kritik teks PB mengatakan kita itu nggak punya naskah aslinya, yang kita punya adalah kopian dari kopian, salinan dari salinan dari salinan dari salinan. Bagaimana kita bisa menjamin keakuratan dari salinan ini? Bagaimana mungkin? Dan saya mengatakan bisa kita menjamin keakuratan ini. Kalau mereka mengatakan kita tidak mungkin bisa untuk mengetahui teks aslinya karena pasti banyak perbedaan. Memang begitu banyak perbedaan, tetapi perbedaan ini kalau kita bandingkan antara manuskrip yang satu dengan manuskrip yang lain, kita bisa tahu kira-kira perbedaannya seperti apa. Jadi disertasi saya memang meneliti semua varian, semua teks di dalam kitab Kejadian. Jadi saya bisa tahu gitu loh. Kenapa mereka bisa ada perbedaan. Jadi ada dua pandangan sekali lagi ya. Orang liberal mengatakan ketika kita begitu banyak salinan, maka kita tidak bisa lagi kembali kepada teks aslinya, nggak bisa, terlalu banyak salinan, terlalu banyak perbedaan. Tapi kalau saya mengatakan begitu banyak perbedaan, justru itu memberikan kita celah, peluang untuk bisa kembali kira-kira ke naskah aslinya seperti apa. Kita bisa telusuri. Jadi itu langkah pertama. Kita pengen tahu kira-kira naskah aslinya itu seperti apa begitu ya, naskah aslinya itu seperti apa. Ah itu, jadi bicara seperti apa. Itu paling penting sebelum kita melakukan tindakan yang lain. Lalu berikutnya yang kedua adalah kita mengetahui morfologi dari bahasa tersebut, ya kan? Ini berkaitan dengan bahasa sih ya, bahasa asli, seperti bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Aram maksud saya, bahasa Ibrani, bahasa Aram, termasuk bahasa Yunani. Nah ini dia, jadi ada morfologinya, kita belajar morfologi. Dosen saya mengatakan, Peter Gentry, nggak ada morfologi, nggak ada teologi. Kalau saudara morfologinya aja masih menghafal, ya kan? Saudara masih menghafal gitu loh. Iya kan, luo misalnya, luo saya melepaskan, kalau dijadikan auris apa dihafalkan, tapi nggak dipahami. Itu saya belajar, saya berhutang budi dengan, dengan Amerika Serikat. Kenapa? Karena ketika saya belajar Yunani Ibrani, saya tidak ditekankan menghafal, tapi dimengerti. Kenapa bisa berubah seperti ini? Kenapa bisa ada, kalau bahasa Ibrani titiknya bisa ada, kenapa titiknya bisa nggak ada? Kita pahami, kita mengerti, bukan menghafal. Itu membantu saya itu cepat sekali memahami dan menghafal dari dari perubahan-perubahan bahasa-bahasa ini. Ini sangat menolong sih. Jadi morfologi. Lalu berikutnya ada aksen. Kita seringkali ketika ketemu aksen Ibrani kita nggak peduli. Jadi saya belajar aksen Ibrani ini ternyata sangat penting. Nanti mungkin di bagian terakhir nanti ya, sekitar jam 4-an gitu, nanti sesi saya yang terakhir saya akan berikan contoh-contoh pentingnya menafsirkan Alkitab berdasarkan aksen. Khususnya aksen Ibrani. Saya tahu pentingnya belajar dari aksen Ibrani dari siapa, saudara sekalian? Sekali lagi saya bersyukur dari Amerika Serikat. Kepada siapa? Dosen saya, Russell Fuller. Russell Fuller itu dia ambil PhD di bawah Rabi Yahudi loh, Rabi Yahudi. Namanya Rabi Isaac Yerusalami. Namanya aja Isaac. Dan nama belakangnya Yerusalem, kurang Yahudi apa coba deh. Udah Rabi Yahudi, terus dari usia 6 tahun sudah bisa menghafalkan seluruh Alkitab PL. 6 tahun. Saya pikirkan waktu saya usia 6 tahun, saya baru main gundu gitu, main petak umpet. Tapi dia sudah bisa menghafalkan seluruh PL. Dan dia bisa ngomong bahasa, dia bisa ngomong Arabik, dia bisa ngomong Perancis, dia bisa ngomong Jerman. Rabi Isaac Yerusalami, sekitar 20-an bahasa dia bisa ngomong langsung. Pinter sekali. Dan dia benar-benar Rabi Yahudi. Jadi kalau saudara misalnya kutip ya, ngomong pakai bahasa Ibrani nih, kutip aja gitu misalnya dari Kejadian 20 ayat 8. Saudara kutip aja, dan dia bisa selesaikan satu kitab. Pinter banget, ini benar-benar Rabi Yahudi loh. Ini bukan hanya sekedar orang Yahudi, tapi benar Rabi, dan Rabinya ini sangat pinter sekali. Dan saya diajarkan oleh anaknya didiknya dia, namanya Russell Fuller, belajar tentang aksen Ibrani. Jadi ketika dia baca Alkitab, dia bukan hanya sekedar baca, tapi dia istilahnya bahasa Ibrani itu ta'am, dia taste, jadi saudara pernah nggak ke Israel? Siapa yang pernah ke Israel di sini? Ada ya. Iya. Bapak ketika ke Israel pernah lihat nggak ada orang Rabi Yahudi ketika dia baca Alkitab terus sambil goyang-goyang? Kenapa seperti itu? Karena mereka merasakan. Dan akhirnya kita dulu saya dilatih sama Russell Fuller untuk ketika baca Alkitab itu bukan hanya sekedar baca, tapi benar-benar kita baca sampai feelingnya kita dapat gitu loh.
ke teksnya, bukan hanya kita feeling kita dapat, tapi kita jadi seolah-olah itu kita menyatu dengan teksnya. Gimana caranya baca berulang-ulang? Satu ayat itu baca nih kira-kira aksennya gimana begitu kan, bagaimana sintaksnya dan sebagainya, itu dahsyat sekali. Dan ini sangat menolong, nanti saya akan ajarkan, karena di Indonesia, saya bukannya sombong, setahu saya kayaknya saya yang bawa ini dulu. Gitu. Di Indonesia, kalau di Amerika ada beberapa. Ini bagi saya ini penting sekali, nanti saya akan ajarkan. Lalu berikutnya ada lexical analysis, saya tidak akan ajarkan. Lexical analysis itu adalah studi kata. Bagaimana studi kata ini dilihat secara sinkronik, kata ini dilihat dari sin bersama-sama, dari daerah sekitarnya maupun diakronik. Kata ini kan berubah, ada sebuah kata, dulu maknanya A, sekarang berubah, begitu kan. Gitu loh. Jadi saya melihat ada juga kata-kata dalam bahasa Inggris, dulu maknanya positif, sekarang udah negatif, begitu. Jadi saudara bisa melihat. Dulu kita ngomong social justice, itu aman ya, social justice, dulu aman. Tapi sekarang ketika udah masuk kita bilang social justice, itu udah banyak muatan-muatan yang berbeda-beda, seperti racial reconciliation gitu, segala macam, pokoknya itulah. Ya ada isu-isu debat tentang tentang rasial, tentang race kita, segala macam, itu udah masuknya kemana-mana begitu. Sehingga kaum Injil aja kebagi-bagi tentang peristiwa ini. Jadi dulu yang positif social justice, kitab Amos pakai social justice, tetapi setelah perjalanan ada perubahan waktu, bahasa itu juga berubah, betul kan? Dulu 10 tahun yang lalu ada, 10 tahun lalu, tahun 95 ada nggak Instagram? Ada nggak? Nggak ada ya. Tapi sekarang ada. Sekarang ada nggak BlackBerry Messenger? Adanya WhatsApp kan. Perhatiin nggak? Bahasa itu berkembang. Ada yang mati, ada yang terus berkembang. Ada yang dulu nggak ada, sekarang ada. Perhatikan bahasa itu seperti itu. Jadi kita belajar lexical analysis, tapi saya nggak bahas itu. Ada grammarnya juga. Saya nggak bahas detail. Saya cuma kasih overview saja ya. Kalau ternyata untuk menafsirkan Alkitab itu banyak gitu loh, banyak. Lalu berikutnya ada verbal aspek. Nah ini dia. Saya dulu sebelum ke Amerika saya nggak tahu kalau bahasa Yunani, bahasa Ibrani itu ada verbal aspek. Saya nggak tahu. Betul ya? Saya nggak tahu loh. Dan saya ketika ke Amerika saya baru tahu kalau Ibrani Ibrani dan Yunani itu ada verbal aspek. Dan cilakanya adalah saudara sekalian, kalau saudara baca buku-buku aspek, verbal aspek, kalau bahasa Ibrani itu antara tense dengan verbal aspek masih 50%. Tapi, ini dia, yang ngajar Yunani sekarang harus belajar nih. Mungkin Pak Luhut ya, harus belajar Pak. Karena kalau bahasa Yunani, ternyata ini hampir semua sekolah mengatakan, kalau bahasa Yunani itu adalah aspek oriented, bukan tense oriented. Sekali lagi ya, kalau kita mempelajari bahasa Yunani, dan kita lihat ini auris ini maknanya masa lalu, karena ini tense-nya auris, maka tense-nya itu masa lalu. Bisa juga masa lalu, bukan berarti nggak ada tense ya, ada tense. Tetapi penekanan itu bukan kepada tense-nya, bukan penekanan kepada waktunya, tetapi kepada apa? Aspeknya. Contoh, saudara pernah perhatikan nggak di dalam kitab Injil-Injil? Di dalam kitab Injil-Injil dikatakan apa? Yesus berkata, betul ya? Menariknya apa? Yesus berkata. Ketika Yesus berkata, itu sudah masa lalu atau masa sekarang? Masa lalu ya. Tapi perhatiin nggak? Ketika dikatakan Injil-Injil, ketika dikatakan Yesus berkata, dia bukan pakai auris loh. Tapi dia pakai apa? Selalu. Nggak, bukan selalu sih, hampir selalu. Hampir gitu kan, kebanyakan dia pakai apa? Dia pakai present, legei. Kan Yesus kan udah bicara kan, Yesus berkata, itu kan di masa lalu, kenapa dia pakai masa kini? Legei gitu kan. Itu sekali lagi, Alkitab Yunani ya Pak ya, ini saya kasih tahu ya. Ini bapak-bapak yang ngajar Yunani dan tetap Yunani harus belajar aspek. Kalau nggak saudara akan menghancurkan Alkitab. Saudara pikir Yunani, kalau auris ini pasti menunjukkan ke masa lalu. Kalau future pasti menunjukkan ke masa depan. Dan kalau misalnya present, pasti menunjukkan ke masa sekarang. Tidak. Jadi tense itu memang, sekali lagi ya, tense itu memang ada di dalam bahasa Yunani, tetapi itu lebih didominasi oleh aspeknya. Aspek, bukan tense. Aspek itu apa? Ada imperfektif, lalu berikutnya ada perfektif. Perfektif itu maksudnya apa? Cuma melihat seperti satu titik saja, selesai. Tapi kalau misalnya imperfektif itu melihat bagaimana kejadian ini belum selesai gitu loh. Belum selesai, dan ini seringkali orang bisa menggali teks Alkitab itu berdasarkan dari aspeknya. Gitu. Meskipun aspek ini menjadi perdebatan ya. Kita mau masuk teorinya Campbell, Konstantin Campbell, betul ya, ada ya. Atau berikutnya si Stanley Potter dari Kanada. Terus berikutnya atau kita mau ikut dari Bruce Penning dari Dallas Seminary. Dan sekarang ada banyak lagi urutannya. Jadi sekali lagi saya mau kasih tahu nih,
Yunani ini, saya berharap dari Indonesia ada yang bisa kembangkan ini sih, verbal aspek. Saya berharap, karena ini penting sekali verbal aspek, gitu. Lalu berikutnya ada action chart. Nah, siapa yang di sini pernah dengar kata action chart atau baru pertama kali? Ada yang pernah dengar action chart? Nggak ada ya? Itu bahasa apa itu, Pak? Bahasa Papua kah? Bukan, Pak. Ini bahasa Jerman, Pak. Action chart. Jadi ketika kita menggali Alkitab, itu pun ternyata juga ada action chart. Jadi bagaimana penulis itu ingin menyajikan action ataupun tindakan dari sisi bagaimana penulis itu ingin menyajikan begitu. Nah ini saya nggak jelasin lebih lanjut lah. Pokoknya ada action chart, saudara sekalian. Jadi saya pengen kasih tahu begini, kenapa, Pak? Kenapa saya kasih tahu ini di awal? Supaya saudara tahu, Pak. Kenapa saudara tahu kan? Saya sudah bilang saya sudah punya doktor dari Amerika, dari Indonesia, STI. Ketika saya ke Amerika, saya nggak layak untuk masuk doktor, Pak. Saya nggak layak untuk masuk THM, MTHJ saya nggak layak. Padahal saya udah dapat DTH dari STI Jogja, lulusan termuda, lulusan terbaik waktu itu. Ketika saya ke Amerika, saya harus ambil MDiv, Pak. MDiv, saya nggak bisa ambil, saya nggak bisa ambil MTH. Ternyata saya pikir saya marah kan waktu itu kan. Kenapa? Emang saya sebodoh itu? Ternyata benar saya sebodoh itu. Karena saya nggak tahu banyak semua ini, saya nggak tahu, Pak. Lalu berikutnya ada juga sintaks, hubungan. Sintaks itu seperti fungsi nominatif ini apa? Fungsinya, functionnya. Selama ini kita hanya bicara formnya, bentuknya. Ini merupakan genetif, ini merupakan nominatif dan datif. Tapi banyak saudara sekalian. Genetif aja punya hampir 40 fungsi. 40 fungsi loh. Kita cuma taunya 3 begitu. Itu saudara harus terus berkembang. Lalu berikutnya, ini dia, ini lebih berkaitan ke bahasa, ini mikroanalisis bagi saya, ini benar-benar kita detail secara mikro. Tapi setelah kita mikro, kita harus pindah ke makro. Jadi setelah kita analisa detail-detail itu, kemudian kita harus analisa secara besar, makro. Itu adalah apa? Genre analisis. Genre analisis. Kalau di dalam genre, contoh ya, kata 1000. Kata 1000 itu maknanya apa saudara sekalian? 1000 misalnya kita bilang ada 1000 hari. Maknanya apa? Oke lah, 7 hari. 7 hari maknanya apa? Apa? 1 minggu ya? Betul. Lalu, bapak-bapak yang lain? Setuju ya? 1 minggu. Tergantung, Pak, genrenya. Kalau genre narasi ya, narasi cerita, kayak kitab Ruth, kalau dibilang 7 hari benar-benar 1 minggu. Tapi kalau dalam kitab-kitab puisi, 7 hari, bisa aja maknanya beda loh. Betul ya? Kitab puisi. Bisa aja 7 hari itu maknanya apa? Kesempurnaan. Ada 7. Ya kan? Kayak contoh, di dalam kitab Wahyu ada ke-7 roh. Ada 7 roh. Ya kan? 7 roh, apakah benar-benar ada 7 roh gitu loh. Seperti tuyul gitu loh, ada 7 roh. Kayak Casper gitu kan, ada 7 gitu kan. Kita lihat mana nih 7. Apakah benar-benar 7 seperti itu? Enggak, kita lihat itu ada genre apokaliptik. Saudara perhatiin ya, sebuah kata maknanya bisa berbeda tergantung dari apa? Ini genre-nya apa? Begitu loh. Jadi jangan ketika harus masuk ini genre puisi, iya kan? Atau gaya bahasa puisi, terus kemudian kita tafsirkan secara harafiah, iya kan? Keliru. Terus ketika ini benar-benar gaya bahasa yang harusnya harafiah, kemudian kita tafsirkan secara figuratif, itu juga keliru, ya kan? Sesuai dengan genre-nya, saudara sekalian. Oke, lalu berikutnya kita masuk juga ada literary structure. Jadi ini saya bersyukur ini saya belajar literary structure itu dari satu dosen di Baptis, itu namanya Jonathan Pennington. Dia itu sangat suka gitu dengan literary structure. Saya dulu nggak suka ya. Tapi saya ketika belajar dan saya melihat pentingnya literary structure. Jadi kita bagaimana membagi Alkitab itu sesuai dengan strukturnya. Contoh, kitab Yunus pasal 1. Nah, pasal 1 dimulai dengan apa? Pasal 1 kitab Yunus itu dimulai dengan panggilan Yunus untuk melayani orang yang tidak percaya. Dalam hal ini siapa? Niniwe, betul ya? Dan di pasal 1 saya tidak pakai pembagian bahasa Inggris, saya tidak memakai pembagian bahasa Indonesia juga, bagi saya itu kurang tepat. Saya mengikuti pembagian dari bahasa Ibrani-nya. Itu keren, karena pasal 1 dimulai dengan penugasan untuk Yunus kepada orang tidak percaya dan diakhiri kepada apa? Keberhasilan Yunus kepada orang tidak percaya, dalam hal ini apa? Nelayan, betul ya? Pasal 2 dimulai dengan apa? Pasal 2 dimulai dengan Yunus di perut ikan. Dan pasal 2 diakhiri dengan apa? Yunus keluar dari ikan. Perhatiin nggak? Sama tuh, pas. Jadi kalau misalnya saudara perhatikan, Alkitab itu seringkali itu disusun itu, strukturnya itu udah rapi banget. Jadi saudara jangan, jangan terlalu kreatif, merusak struktur yang sudah rapi dari Alkitab, itu dia. Lalu berikutnya di sini ada juga discourse analisis.
Ya, disorganalisis biasanya, ya ini fungsi misalnya kayak konjungsi ini, fungsi dari preposisi ini apa gitu loh, sebagai discourse marker gitu loh, sebagai sinyal, nah itu saya nggak jelasin inilah, itu panjang. Pokoknya saudara tahu ada, setidaknya saudara pernah dengar seumur hidup ya, pertama kali seumur hidup meskipun saudara nggak tahu apanya, setidaknya tahu gitu loh. Kamu pernah dengar asiontot nggak? Pernah begitu kan? Apa artinya nggak tahu gitu, pokoknya pernah dengar ya kan. Lalu berikutnya ada konteks. Ya kan, bagaimana kita berdasarkan konteks ini. Lalu berikutnya ada diagram. Diagram biasanya ini diagram Yunani biasanya. Kenapa? Karena Yunani itu lebih kompleks, betul ya. Subjek itu bisa di belakang. Tapi kalau Ibrani lebih enak gitu loh. Ya kan, lebih rapi. Kalau Yunani itu kayak main puzzle. Jadi kita butuh diagram untuk Yunani. Tapi memang Ibrani pun juga bisa dibikin diagram. Nanti ya enggak, tapi saya nggak akan tunjukkan di sini. Lalu berikutnya ada canonical approach, atau saudara pernah dengar nggak istilah intertextuality? Pernah dengar nggak? Hah? Pernah nggak intertekstual? Iya, ya nanti bapak kita orang bule akan mengajarkan ini. Enggak, jadi intertextuality itu ya, jadi itu makna dari intertekstual itu bervariasi, tetapi intertextuality maksudnya apa? Hubungan antara teks yang satu dengan teks yang lain. Tapi ini jauh gitu, antar kitab, begitu loh. Misalnya bagaimana, misalnya kayak kitab Kejadian dipahami misalnya dari Injil Matius, bagaimana kaitannya begitu loh, kaitannya. Jadi kita melihat metanaratifnya, kita melihat big pictures-nya gitu loh. Kita melihat pesan utama seluruh Alkitab, bukan hanya yang terpisah-pisah. Tapi seluruh Alkitab itu bicara kepada satu hal yang sama, dan kita mau melihat itu seperti apa. Itu namanya intertekstual gitu, studi intertekstual. Lalu berikutnya ada juga, ini apa namanya, kita mempelajari juga sejarah, ya kan? Sejarah kitab karena nanti saya akan jelaskan ini, sejarah. Lalu berikutnya tentang ada budaya, ada socio-cultural background. Jadi ada budaya. Lalu berikutnya ada socio-linguistik analisis. Saya biasanya saya pakai socio-linguistik karena contoh argumentasi saya, karena ketika contoh ya, saya ketika meneliti di dalam Mazmur 16 ayat 2, mana Pak Pontas? Oke. Kita lihat ya. Kenapa kita penting harus belajar socio-linguistik analisis, oke? Siap ya? Kita kasih contoh aja kok, ini kita kan santai ya. Santai Bapak-bapak. Tapi saya akan goncangkan pemikiran saudara supaya lebih serius lagi baca Alkitab. Oke, saudara. Nah, ini dia. Oke, ini. Oke, jadi Bapak-bapak coba pikir sebentar ya, Pak. Pikir sebentar nih, Pak. Saya akan membuka saudara, hati dan pikiran saudara untuk lebih serius belajar Alkitab. Oke, sampai sini ya. Mazmur 16. Mazmur 16 ayat 1 dikatakan apa? Peliharalah aku, ya kan? Karena di dalam Engkau aku menaruh harapanku, betul ya? Betul saudara sekalian? Aku ini siapa? Siapa saudara sekalian? Aku ini siapa? Siapa? Daud. Bapak bilang Allah. Allah apa Daud? Daud ya. Setuju ya Daud ya? Setuju Bapak-bapak? Setuju ya? Satu suara? Papua Barat, amin. Oke. Ini sih jadi mencalonkan diri jadi gubernur ini. Oke. Jadi itu Daud ya. Coba kita lihat yuk. Nah, dikatakan apa? Lalu berikutnya, ini dia nih. Ini menarik. Berikutnya dikatakan apa? Ada dikatakan apa? Ayat yang kedua dimulai dengan kata apa? Oh jiwaku, betul ya? Ada jiwaku. Itu menurut King James. Lalu berikutnya menurut New American Standard Bible, NAS, bukan oh jiwaku tetapi apa? Aku. Akunya ini siapa? Daud, betul ya? Betul ya, Daud ya. Tapi saudara perhatikan. Perhatikan. Dari bahasa Ibraninya. Saudara nggak ngerti nggak apa-apa. Maksudnya cuma lihat, di sini adalah bentar. Di sini saudara perhatikan. Di sini saudara sekalian, nah ini dia. Di sini dikatakan apa? Orang kedua, betul ya? Orang kedua itu berarti apa? Aku, engkau, dia. Mana? Aku, engkau, dia. Kalau orang kedua itu aku atau engkau atau dia? Engkau. Lalu, oke. Lagi Pak itu ini. Engkau ya. Lalu berikutnya kalau feminim itu coba cewek. Cewek. Nah, kok bisa berubah ya? Harusnya Ibraninya mengatakan apa? Lagi Pak kesini Pak. Harusnya Ibrani mengatakan apa? Engkau wanita.
Jadi harusnya yang berkata kepada Tuhan itu bukan aku, bukan Daud, tetapi apa? Engkau, orang kedua bukan orang pertama. Yang kedua bukan Daud, laki-laki, tetapi apa? Wanita. Siapakah wanita ini? Apakah selingkuhnya Daud? Iya kan? Jadi selingkuhnya Daud udah stres, dimadu oleh si Daud, dan dia berkata, Tuhan, engkau yang tahu pergumulan aku. Iya kan? Saudara, kenapa bisa muncul orang kedua? Nah itu dia kan. Kenapa bisa muncul orang kedua feminim singular? Kenapa? Saudara tahu nggak? Nggak tahu kan? Saudara pernah belajar nggak seperti itu? Kenapa Alkitab saya bisa seperti ini? Saudara mau tahu jawabannya? Baca artikel saya, nanti Pak Pontes bisa kasih. Enggak, jadi intinya saya mengatakan bahwa menurut saya ya, ini sebetulnya kenapa bisa ada orang kedua? Kenapa bisa ada orang kedua wanita, Pak? Wanita, engkau wanita. Engkau wanita tunggal. Bagi saya ini penelitian saya melihat bahwa Mazmur 16 ayat 2 itu dipengaruhi oleh bahasa sekitar dia. Bahasa apa? Bahasa Fonisia. Gitu. Nanti saya ada argumentasinya di situ. Jadi Alkitab kita itu karena bertemu dengan, betul kan? Daud itu kan bukan hanya pakai bahasa Ibrani kan, tapi ketika dia pergi ke tempat lain, dia kan ada pakai bahasa-bahasa lain kan, dan di situ bahasanya itu bercampur. Betul ya? Kayak dulu bahasa apa ya? Dulu bahasa apa yang kita ambil dari bahasa Inggris. Dulu sekarang itu kita lebih banyak mengatakan apa? Opsi-opsi, betul kan? Opsi kan? Tapi dulu 20 tahun yang lalu kita bilangnya opsi enggak? Enggak, pilihan. Kamu mau milih apa? Sekarang bilangnya apa? Opsi. Kamu ada opsi apa? Iya kan? Kamu mau ada opsi apa? Iya kan? Terus berikutnya apa? Dulu istilah apa? Dulu bilangnya apa? Saya mau ke mana namanya? Raja Ampat. Iya kan? Saya mau ke Raja Ampat ngapain? Mau healing. Iya kan? Dengar nggak istilah healing? Istilah healing ada nggak 20 tahun yang lalu? Nggak ada. Saudara ngerti maksudnya ya? Karena ketika bahasa, jadi gini loh, ketika dalam studi Alkitab ini, Alkitab ini bukan hanya budaya, benar-benar budaya Yahudi yang satu aja gitu, tapi itu ada bercampur. Karena ada bangsa-bangsa lain di sekitarnya, bukan hanya budaya lain, tapi juga termasuk apa? Bahasa-bahasa lain yang mempengaruhi. Sehingga ada bahasa kayak healing, ya kan, ada options, terus berikutnya ada, ya kan, keren-keren kan, transformation gitu kan. Anda ingin ditransformasi oleh Allah gitu kan. Dulu bilang apa? Diubahkan. Sederhana kan? Dulu kamu ingin diubahkan oleh Allah. Ya kan, dulu kamu bilang kamu ingin bertobat, sekarang bilang repent. Perhatiin nggak? Kok bisa ada berubah bahasanya? Perhatiin nggak? Sama seperti ini. Karena orang Indonesia kayak begitu kan. Dari Papua Barat pun juga akhirnya dipengaruhi oleh bahasa-bahasa sekitar. Dan bagi saya di sini salah satu contoh di mana Mazmur 16 ayat 2 itu dipengaruhi oleh bahasa sekitar. Dalam hal ini adalah bahasa Fonisia. Kenapa saya bisa tahu ini bahasa Fonisia? Karena saya dulu ambil bahasa Fonisia di Oxford University. Gitu, jadi saya tahu. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi kita lihat ya, Alkitab itu nggak semudah cuman kita baca sekilas, kita khotbahkan. Nah, itu kacau, saudara. Alkitab itu terlalu gini. Alkitab itu dahsyat banget. Alkitab kita itu terlalu sederhana sehingga orang-orang yang tidak berpendidikan pun bisa memahaminya. Tapi Alkitab kita jangan lupa itu juga ditulis oleh siapa? Allah itu sendiri. Sehingga saya punya gelar 2 doktor pun masih belum bisa mendalami pikiran Allah. Karena itu pikiran yang maha kuasa, pikiran yang tak terbatas. Gitu. Dan itu akan terus-menerus dalam. Jadi saudara ingat, jangan saudara baca Alkitab, baca sebentar, udah saya bisa khotbahkan. Enggak. Harus digali, harus dipahami, harus butuh waktu saudara. Karena ini pikiran Allah. Kita mencoba memahami pikiran Allah, mendalami pikiran Allah. Itu berat sekali. Oke, sampai sini bapak-bapak ada pertanyaan, bentar. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi bapak-bapak, itu dulu ya, simpan dulu itu. Ada pertanyaan-pertanyaannya. Jadi, mana ini? Ya, kemudian masuk ke sini tafsir Alkitab. Oke. Masuk ke tafsir Alkitab, oke. Jadi saya akan, ini dia. Jadi ada 17 langkah. Sebetulnya sih ada lagi tambahan, seperti allusion. Siapa yang di sini pernah dengar allusion? Alusi. Ada yang pernah dengar alusi nggak? Nggak pernah, pasti cuma dengar ilusi. Gitu kan. Nggak pernah dengar allusion ya? Iya, nanti akan diajarkan juga. Iya, oleh dosen-dosen setempat. Jadi ada allusion juga, tapi saya nggak masukin sini. Jadi saya akan ajarkan, karena kan mintanya sederhana ya. Karena diminta sesuai dengan sederhana, saya akan fokuskan kepada 3 ini aja. Historical, contextual, gramatikal. Seperti FTII. Seperti kita semua yang kita sudah pelajarin. Tapi saya akan ajarkan lebih mendalam. Historical, contextual, gramatikal. Saudara sekalian. Mengapa harus historical, contextual, gramatikal? Mengapa? Karena biblical dokumen, iya kan?
Alkitab itu ditulis pada waktu tertentu, waktu yang berbeda dengan waktu kita, iya kan? Bukan hanya waktunya berbeda, tetapi budaya yang berbeda. Bukan hanya budaya yang berbeda, tetapi juga bahasa yang berbeda. Dan juga orang-orang yang berbeda. Nggak pernah kan ditulis? Pernah nggak ditulis? Dari Paulus kepada Pak Jeffrey, ya kan? Di tahun 2024 yang ada di FTT Erikson Street Manokwari, ada nggak? Nggak pernah kita ketemu. Adanya surat Paulus, dari Paulus kepada jemaat di Roma, kepada Timotius, kepada Titus. Nggak pernah kan? Paulus menulis kepada jemaat di GPKAI. Nggak ada kan? GPKAI itu belum muncul. Jadi saudara bisa lihat, berbeda budaya, berbeda tujuan, berbeda orang. Jadi saudara harus pahamin kenapa kita harus pelajari historical, kontekstual, gramatikal, karena kita pengen tahu dulu konteks mereka dulu, baru kita masuk ke konteks kita. Kita nggak bisa langsung pindahin, kita nggak bisa langsung transfer budaya, transfer bahasa, kita nggak bisa. Makanya kita harus hati-hati, kita harus sensitif dulu, kita mengetahui dulu makna di zaman mereka apa, baru akhirnya kita bisa bawa ke zaman sekarang. Nah itu prinsipnya gitu, karena kita ada gap, gitu loh. Kita ada gap antara penulis Alkitab atau pembaca Alkitab masa lalu kepada kita yang sekarang. Itu ada gap, pembaca masa kini, oke? Nah ini dia, jadi saya akan bahas dulu ya secara singkat tentang pentingnya kita menafsirkan secara historical analysis. Pentingnya, saya akan kasih contoh dari contoh masa kini. Saya mohon maaf Bu, nggak gini, jadi gini, ketika saya bertamu ke rumah Ibu ya Bu ya kemarin ya. Ketika saya bertamu ke rumah Ibu, saya sudah perhatikan kemarin saya ada salah. Jadi ketika saya bertamu ke rumah Ibu, harusnya kita itu contoh ketika saya sebagai orang asing saya bertamu di rumah Bapak Ibu, saya harus ngapain Bapak dan Ibu? Sebelum saya masuk ke rumahnya. Hah? Salam dan ketuk pintu. Terus ketika sudah dibukakan, apa yang saya lakukan? Memperkenalkan diri gitu ya. Tapi saudara, buka sepatu nggak? Buka nggak? Buka kan? Kemarin saya nggak buka Bu. Kemarin saya nggak buka. Saya lihat saya dengan Pak itu satu lagi itu teman kita itu. Itu Pak Cross nggak buka sepatu, yang lain buka. Saya perhatiin Bu, kenapa? Karena itu budaya Asia Bu. Teman saya Pak, ini lucu ya. Jadi waktu saya di Amerika Serikat, saya tinggal di asrama. Kita cuma tinggal di kamar gitu kan, satu kamar. Terus berikutnya orang Korea itu biasanya maunya eksklusif, orang Korea biasanya begitu. Jadi mereka satu kamar sendiri. Kalau kita biasanya orang susah satu kamar berdua, itu kan bayar lebih murah. Dia satu kamar sendiri. Ketika satu kamar sendiri, ini menarik nih. Orang Korea ini ngajak kita ke kamarnya gitu. Ngajak kita ke kamarnya, terus dibuka pintunya gitu. Ayo kamu masuk. Saya sadar, ini Asia, ya kan? Saya bertamu ke orang Asia, meskipun zamannya sama ya, tempatnya sama ya. Tapi saya tahu ini orang Asia nih. Zamannya sama loh, waktunya sama. Saya lepas sepatu, lepas sendal tepatnya. Saya lepas sendal kemudian saya masuk. Saya tinggalkan di luar, gitu loh. Dia memang ada kayak karpet begitu. Dan saya lepaskan situ saya masuk. Teman saya orang Kanada, masuk aja. Betul ya Pak ya? Karena orang bule gitu loh, hampir nggak pernah lepas sepatu. Orang bule itu di rumah aja pakai sepatu gitu loh. Bawa masuk gitu kan. Bahkan bawa masuk ke kamar segala macam gitu kan. Dia masuk gitu saudara, langsung nyelonong begitu kan. Langsung nyelonong nih, teman saya orang Kanada nih. Langsung nyelonong masuk ke kamar orang Korea. Dia bilang apa? Lu keluar, kamu keluar. Kamu keluar, sepatu kamu jangan masuk ke sini. Kamu keluar, langsung diusir. Dan benar-benar ketika orang Kanada diusir, dia merasa apa? Tersinggung, dan dia nggak kembali lagi. Benar-benar dia keluar. Saudara, ini hal sepele bukan ya? Ini di zaman yang sama loh. Tetapi ini ada perbedaan Pak. Ada perbedaan sejarah, ada perbedaan budaya. Kita harus sensitif Pak. Gitu loh. Jadi makanya ketika saya mengucapkan sesuatu dari ketika di sini saya coba sensitif juga gitu. Saya coba memperhatikan kata-kata apa, bahasa-bahasa apa yang digunakan. Jangan sampai saya sudah terbiasa dengan budaya saya yang ada di Jawa, yang ada di Jakarta, kemudian saya bawa ke sini sehingga bukan jadi berkat, malah jadi kutuk gitu kan. Wah itu dia. Jadi saya melihat seperti itu. Ini penting Pak, budaya-budaya ini. Lepas sepatu doang, lepas sepatu, tapi itu penting loh. Iya kan, budaya-budaya lepas sepatu. Kalau saudara mencoba memahami Alkitab, tapi saudara nggak mengerti, kenapa ya Alkitab ini nggak ada bilang tentang misalnya lepas sepatu apa segala macam. Saudara bisa kehilangan maknanya gitu kalau tidak mengetahui konteksnya gitu, konteks sejarahnya pada zaman itu. Oke? Sampai sini saudara sekalian jelas ya? Penting untuk belajar sejarah.
Lalu berikutnya saya akan kasih contoh dari Alkitab dari PL maupun PB. Oke, contoh ya. Saya banyak contoh, Pak. Jadi karena saya suka gali Alkitab. Jadi saya kasih contoh. Yang pertama dikatakan apa? Contoh kita harus tahu dari sejarahnya, dari budayanya. Pertama, saya ambil dari kitab Yunus pasal 2. Yunus pasal 2, dikatakan apa? Yunus 2 pasal 1. Ini dari pembagian Alkitab bahasa Ibrani ya, bukan LAI. Kalau LAI ini dia pasal 1 ayat 17. Saya nggak pakai LAI. Atau bahasa Inggris saya pakai Ibrani. Dikatakan apa? Dan Tuhan, Yunus 2:1, dikatakan apa? Dan ini baca di sini, kira-kira apa? Duduk. Dikatakan apa saudara sekalian? Dan Tuhan telah menetapkan ikan, betul ya? Menetapkan ikan. Ikan itu dalam bahasa Ibraninya apa? Dak. Betul ya? Yunus itu diutus Tuhan kemana? Niniwe. Salah satu dewa terbesar Niniwe itu dewa apa? Dagon. Perhatiin nggak? Itu bukan suatu kebetulan loh. Dewa Dagon itu sebetulnya dewa ikan. Tapi Tuhan ketika menghukum Yunus, dia pakai ikan. Ngerti nggak saudara sekalian? Jadi ketika Yunus dimuntahkan dari ikan, orang Niniwe sadar, ini orang baru keluar dari ikan. Kesimpulannya apa? Orang ini baru keluar dari mulut Allah. Betul nggak? Logikanya ngerti nggak? Nah, saudara harus perhatikan di sini, saudara. Ini bukan hanya sekedar ikan doang gitu loh. Harus ngerti konteksnya, ternyata kota Niniwe itu menyembah dewa ikan. Namanya Dagon, ya kan, dewa Dagon. Di Alkitab itu ada dewa Dagon. Dan ternyata ketika Tuhan menghukum Niniwe, ketika Tuhan menghukum Yunus, dia bukan hanya sekedar menghukum Yunus, tetapi ada juga, kenapa Tuhan pilih ikan? Itu juga ternyata ada sejarahnya juga, ada budayanya juga di sana. Karena kota Niniwe menyembah dewa Dagon. Jadi ketika Yunus dikeluarkan dari di perut ikan, kemudian dikeluarkan, dimuntahkan dari mulut ikan, orang, ya kan, itu dak. Kemudian orang Niniwe berpikir, wah ini orang yang keluar dari perut, keluar dari mulut Allah itu sendiri. Ketika sehingga dia mengatakan firman, ini pasti benar-benar dari Allah. Ngerti saudara sekalian ya? Nah itu saudara sekalian, ini saudara, baca Alkitab itu jangan hanya sekedar baca aja gitu, harus baca. Kenapa ya Tuhan, ya benar sih, kenapa Tuhan memilih ikan itu ada maksudnya juga begitu kan. Ya tapi kita harus mikir, ada nggak ya kira-kira latar belakang sejarahnya, latar belakang budayanya sehingga seperti ini. Kenapa Tuhan memilih ikan gitu? Dak. Oke. Sampai sini jelas ya? Seru kan? Baca Alkitab? Oke, itu saya cuma tambahin dikit kok. Ini bapak-bapak sudah tahu semua. Ini kan sederhana Pak ya? Sederhana tapi mendalam. Oke, lalu berikutnya saya masuk ke New Testament. Betul ya, perjanjian baru. Biar saudara lihat saya setia kepada Alkitab, seluruh Alkitab, bukannya PL tapi juga PB, bukannya PB tapi juga PL. Dikatakan apa? Tetapi sekarang, perhatiin nggak? Ada kata apa? Kolose 3 ayat 8 sampai 10. Dikatakan apa? Tetapi sekarang, lepaskanlah. Lalu berikutnya, habis kata lepaskanlah, ada kata kerja apa lagi Pak? Bapak Ibu? Hah? Menanggalkan, betul ya. Terus berikutnya ada kata kerja apa lagi? Kalau saudara memperhatikan kata-kata ini, kata kerja ini, lepaskan, tanggalkan, memakai, itu apa? Mengingatkan kepada apa? Saudara yang tanggalkan, lepaskan, terus pakai. Saudara apa itu? Kenapa? Enggak, bukan, maksudnya yang sehari-hari punya. Sehari-hari yang kita, iya, pakaian. Pakaian Pak, betul. Ya ini, saya mau kasih tahu ya. Saya bersyukur waktu itu saya dapat beasiswa ke Asia Kecil, ke Turki, dan saya kunjungin Kolose. Kolose itu adalah penghasil pakaian terbesar di zaman itu dulu. Dan mereka pengekspor pakaian. Jadi banyak sekali pakaian-pakaian itu, ya mereka ekspor, mereka buat begitu loh. Mereka dapat penghasilan, mereka dapatnya itu dari pakaian. Mereka menjual pakaian. Dan menariknya apa? Alkitab itu memakai konteks sejarahnya itu. Konteks mereka karena memang engkau kota yang paling terkenal karena pakaianmu, karena engkau kota yang paling kaya karena pakaianmu, maka aku memakai kata istilah pakaian untuk engkau. Dan istilah pakaian zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang, Bu. Sama-sama pakaian ya, betul ya? Sekarang kita pakai istilah pakaian atau baju. Kemarin zamannya Paulus juga pakai istilah pakaian atau baju, tetapi maknanya berbeda.
Sama-sama kita pakai istilah yang sama, tetapi pengertiannya, definisinya berbeda. Maksudnya apa? Zaman sekarang kita pakaian, gimana? Kita pakai, terus kita, ntar sore kita cuci, ya kan? Nggak, penting nggak? Pakaian. Pertama penting, tapi nggak terlalu penting juga sih. Maksudnya apa? Karena kita sering ganti, ya kan? Ganti-ganti terus kan. Lalu berikutnya pakaian itu bersifat pribadi, betul kan? Saya pakai ini, ibu pakai itu. Tapi pakaian dalam zaman dulu, Pak, dengar baik-baik ya, pakai pakaian. Baju zaman dulu itu mereka perhatiin nggak? Kalau saudara sekalian nonton film-film zaman dulu gitu loh, yang kayak perang apa segala macam, perhatiin nggak? Pakaiannya itu hampir selalu sama terus. Perhatiin nggak? Nggak pernah tuh paginya apa gitu kan, sorenya apa, siangnya apa begitu, besoknya ganti lagi, cuci lagi. Iya kan? Lihat nggak? Hampir semua tuh orang-orang itu semua pakainya sama semua. Kenapa saudara sekalian? Itu menunjukkan apa? Identitas lu. Itu menunjukkan identitas kamu. Kamu itu nggak bisa. Jadi pakaian itu di zaman dulu ketika kamu pakai, kamu akan pakai untuk jangka waktu yang cukup lama. Bukan kamu bisa ganti itu selama 12 jam, enggak. Jadi kesimpulannya apa? Dikatakan begini, ketika engkau melepaskan manusia lamamu, ketika engkau meninggalkan manusia lamamu dan memakai manusia yang baru, ini katakan apa? Kamu nggak bisa hanya seperti zaman sekarang gitu, kamu pakai baju, terus 2 jam kemudian kamu ganti, kamu keringetan dikit, kamu ganti baju, kamu ganti baju, ya kamu udah keringetan, ganti. Bukan seperti itu. Zaman dulu meskipun kamu sudah keringetan, meskipun kamu sudah kotor, kamu akan tetap mencoba membersihkan badan kamu, dan kamu akan tetap berusaha memakai pakaian itu. Karena apa? Itu identitas kamu. Jadi ketika kita hidup di dalam Tuhan, bukan hanya 2 hari aja, bukan hanya sekedar 2 jam kita di dalam gereja, kita menjadi anak Tuhan, menjadi manusia baru, terus setelah 2 jam kita kembali lagi kepada manusia yang lama. Bukan seperti itu, saudara. Ngerti ya? Jadi kita seringkali banyak orang Kristen kayak begitu. 2 jam seperti malaikat, 2 jam kemudian lebih hebat daripada iblis dalam kejahatannya. Iya kan? Bukan seperti itu, saudara. Bukan kita ganti-ganti gitu. Ketika ketemu Pak Pendeta, Shalom Pak Pendeta. Terus ketika ketemu sama teman lama kita, masih hidup kau. Gitu kan? Nggak bisa seperti itu, saudara. Sekarang banyak orang Kristen itu yang terlalu banyak munafik gitu loh. Mukanya itu cepat sekali berganti-ganti, betul ya? Perkataannya cepat sekali berganti-ganti, sikapnya banyak sekali berganti-ganti. Di hadapan pemerintah seperti ini, di hadapan itu seperti itu. Enggak. Di dalam zaman dulu, ini identitas kamu. Kamu itu memakai identitas kamu. Dan ini orang mengenal kamu karena pakaian kamu. Jadi saudara, sekali lagi ya, sama-sama ada istilah yang sama, pakaian, baju. Tetapi maknanya berbeda loh. Maknanya berbeda. Harus kita mengerti zaman dulu. Oke, ini lebih mendalam kan ya? Katanya harus sederhana, ini sederhana, betul kan sederhana kan? Tapi mendalam kan? Itu aman. Oke. Jadi seperti itu. Jadi pakaian itu di dalam zaman dulu itu menggambarkan identitas kita. Lalu berikutnya yang kedua, ketika kita memakai pakaian itu bukan apa, saudara sekalian? Ketika kita pakai pakaian itu bersifat apa? Ketika ya misalnya ibu pakai kaos, bapak pakai ini, teman-teman yang lain pakai baju yang lain, itu bersifat apa? Bersifat pribadi kan? Suka-suka saya mau pakai ini, ya kecuali memang ada suami istri gitu, kita jalan sama-sama biar orang pikir kita kompak, padahal baru kita ribut. Ya kan? Padahal baru ribut kita marah-marah, tapi kita ya pakai pakaian sama biar kita terlihat akur dan rukun gitu kan. Kan pakai pakaian yang sama pergi. Tapi tetap itu bersifat kayak pribadi gitu kan. Tapi di zaman dulu, saudara perhatiin nggak? Pejabat-pejabat punya pakaian yang sama. Mirip ya, kalau misalnya saudara nonton film zaman dulu, itu pakaian yang sama. Militer juga pakai pakaian yang sama begitu loh. Jadi semuanya hampir semua sama-sama. Kesimpulannya apa? Ketika Tuhan mengatakan engkau melepaskan manusia lamamu, engkau menanggalkan manusia lamamu, engkau memakai manusia lamamu, itu bukan hanya bersifat pribadi. Perubahan hidup tidak dimaksudkan untuk bersifat pribadi, tapi bersifat komunitas. Kamu harus meninggalkan komunitas engkau. Kalau misalnya engkau benar-benar, ini dia, pakai zaman dulu itu bersifat komunitas. Jadi kalau misalnya engkau dulu memang engkau suka mabuk-mabukan, engkau suka merokok dengan teman-temanmu, dengan komunitasmu seperti itu, di zaman dulu ketika diminta untuk melepaskan, menanggalkan, dan memakai yang baru, kamu benar-benar tinggalkan komunitas itu. Kamu pakai baju yang berbeda. Aku bukan lagi kepunyaan komunitas ini. Aku bukan lagi memiliki pekerjaan ini dan relasi ini dan kelompok ini, enggak, aku memisahkan diri aku. Jadi bukan hanya ketika dia menanggalkan, bukan hanya bersifat pribadi, tapi bersifat komunitas. Bersifat komunitas, saudara sekalian. Bukan seperti kita kan. Jadi saudara ketika mau hidup di dalam manusia baru, betul itu bersifat pribadi juga. Tetapi jangan lupa,
Ini penekanan bersama. Kita hidup bersama-sama di dalam Kristus. Sebagai anggota tubuh Kristus. Kita saling menguatkan, kita saling memotivasi, kita saling mendewasakan, kita saling menumbuhkan. Karena ini bersifat komunitas. Dan ini identitas kita, dan ini komunitas kita. Ngerti ya? Jadi cuman kata-kata ini kan, lepaskanlah, tanggalkanlah, pakailah, ini biasa. Enggak saudara, sedalam itu. Kalau saudara nggak ngerti konteks sejarah, konteks budaya, ya habis Alkitab yang begitu kaya di tangan saudara itu jadi mati. Saya teringat dengan kata-katanya Pak Beni Solihin itu. Kita hamba-hamba Tuhan harus bertobat. Kenapa? Karena orang-orang sekuler, ya kan, orang sekuler bikin film. Siapa di sini saudara sudah pernah nonton film Avengers? Udah ya? Atau Batman lah. Pernah nonton kan? Batman atau Superman? Kalau sudah nggak pernah nonton Batman, Tom and Jerry lah. Saya dulu suka nonton Tom and Jerry gitu kan, kucing sama tikus gitu kan, suka kan. Kita suka ya, saya pernah nonton ya. Tapi sudah perhatiin nggak, Tom and Jerry itu cerita nyata nggak sih? Ada kucing itu bodohnya dan tikus begitu hebatnya. Saya takut ke rumah saya ada tikusnya seminter Jerry. Wah, saya takut tuh saudara. Habis saya. Anaknya Pak Pontos mungkin akan kabur terus. Karena anaknya Pak Pontos waktu lihat tikus kabur gitu kan. Tapi ternyata tikusnya ini pinter kan, berani lagi, Jerry kan. Jadi kita perhatiin, ini karakter mati loh. Tikus dan kucing, karakter mati. Tapi ketika kita nonton, kita bisa, perasaan kita digoyahkan. Iya kan, masuk kayak seru juga. Batman, Superman, Avengers, fiksi, nggak nyata kan. Tapi ketika kita nonton, kita bisa merasakan. Ketika misalnya si Tony Stark gitu kan, Iron Man mati, kita merasa sedih. Bagaimana Iron Man ke depannya? Tapi ketika kita sama Yesus mati, kita nggak sedih. Dengar khotbah Paskah, Yesus disalibkan, kita nggak sedih. Ada masalah gitu, Iron Man mati, kita sedih. Yesus mati, kita tidak sedih. Iron Man bangkit, tiba-tiba muncul lagi Iron Man, dibangkitkan dengan sutradaranya, kita senang, yes, muncul lagi ini, Tony Stark. Tapi kalau misalnya Yesus dibangkitkan, oke. Ada masalah dengan kita, kenapa kita tidak bisa semangat dengan firman Tuhan? Padahal ini kenyataan loh. Ini firman Allah yang hidup, bukan firman manusia. Dan firman manusia itu yang mati, yang fiksi. Tapi kok kita bisa ya? Kita bisa lebih semangat, itu dia. Dengan firman manusia, narasi manusia, cerita manusia yang sebetulnya fiksi, mati. Nah, ini ada masalah dengan kita sih. Kita sebagai pengkhotbah, dan kita sebagai mahasiswa-mahasiswi teologi, dan sebagai dosen-dosen. Kita ketika menyampaikan firman Tuhan, itu jadinya mati di tangan kita. Itu ada masalah dengan kita. Jadi saudara harus bertobat ya, termasuk saya juga sih. Maksudnya kita harus bertobat. Makanya saya mencoba untuk membuat firman Tuhan itu menjadi lebih menarik gitu. Karena ini memang firman Allah yang hidup. Masa firman Allah yang begitu hidup, yang begitu berkuasa, yang begitu dahsyat di tangan kita jadi mati. Nah itu dia. Sedangkan cerita-cerita yang nggak jelas itu di tangan mereka jadi hidup. Nah itu. Padahal mereka cerita mati kan ya. Di sini saudara sekalian tentang historical analysis. Oke. Lalu berikutnya mungkin saya akan lanjutkan dulu satu kali ya. Habis itu kita mungkin akan buka ruang pertanyaan ya, karena mempersiapkan untuk Pak Bupati. Jadi saya harap semoga oke, siap. Oke, ditambah. Oke. Jadi kita lanjutkan. Setelah setelah historical analysis, kita masuk ke contextual analysis. Betul ya Bapak-bapak ya? Kita pakai modern example dulu, kita pakai contoh masa kini. Saya mau tanya, ketika ada yang mengatakan sayang nanti, ketika saya mengatakan sayang nanti, ya kan, ini nggak ada intonasinya kan, baca Alkitab kan kayak gitu kan, nggak ada intonasinya. Ya, nggak ada intonasi kecuali memang Ibrani ada. Tapi kalau kita cuma lihat kayak gini doang, sayang nanti, saudara terpikir apa itu? Ada yang mau kasih tanggapan nggak? Ketika bilang sayang nanti, ada yang terpikir nggak kira-kira apa? Ayo silakan bapak-bapak dan ibu-ibu. Ketika saya mengatakan bukan ada tulisan itu tuh di depan, sayang nanti. Kira-kira saudara terpikirnya apa? Ini bicara tentang apa? Seperti apa konteksnya Pak kira-kira? Konteksnya apa? Kenapa? Gimana Pak? Mantap Pak. Gimana Pak? Ada waktu untuk apa? Kita sayang. Mantap. Itu. Mantap Pak. Ya kan? Betul Pak. Betul, itu salah satu. Itu salah satu memang konteks yang bisa ya. Betul ya, konteks ya. Memang nanti kita ada
waktulah untuk kita bersayang-sayangan, gitu kan. Iya kan. Kita ada waktu untuk kita saling mengasihi dan mencintai gitu, Mama. Tenang, Mah, gitu kan. Tenang, Pak. Iya. Sayangnya namanya nanti. Kasian banget, Mas. Nama kamu siapa? Nanti. Mendingan namanya Yanti ya. Kalau Yanti ada namanya Yanti, tapi nama orang ya nanti. Nanti kalau kita mengatakan, nanti kita pergi. Maksudnya, nanti kita akan pergi gitu loh. Kedepannya kita akan pergi. Si nanti itu dengan begitu pede. Nanti kita pergi. Oke, dia datang gitu kan. Nanti kita pergi. Itu mungkin bisa sih, tapi mungkin hampir susah ya. Orang Indonesia punya nama nanti. Oke. Ada lagi kemungkinan yang kedua. Ada. Yang pertama jadi tentang kasih ya Pak ya. Tentang cinta ya Pak ya. Tentang sayang-sayangan gitu loh. Betul. Lalu berikutnya ada konteks yang kedua. Saudara pikiran apa? Tertunda. Tertunda gitu. Contohnya gimana? Contohnya gimana? Ya silakan Pak. Bisa Pak. Bisa itu. Bisa. Jadi memang yang kedua tuh bisa juga maknanya seperti itu. Sayang, nanti saya telat. Ya kan? Gitu. Jadi memang bisa seperti itu. Jadi misalnya itu bukan dalam konteks apa namanya? Bukan dalam konteks sayang-sayangan atau bukan dalam konteks percintaan. Nah, itu dia. Tapi itu dia bisa seperti itu. Lalu berikutnya saya bilang ini percakapan mengenai makanan. Bisa juga makanan. Konteksnya makanan. Kenapa makanan? Karena dulu ketika saya bikin seminar, jadi ketika saya waktu itu ada seminar dari Amerika, terus teman saya tuh dari Saat Malang, dia itu cowok, dia itu sangat punya karunia itu melayani. Itu benar-benar bagus ya. Jadi dia itu benar-benar punya hati itu melayani itu luar biasa. Dia benar-benar seorang gembala yang benar-benar gembala benar ya. Saya belum pernah lihat ada orang sehati gembala seperti dia, belum pernah. Jadi saya yang seminar, ya kan dia bilang, kamu kapan seminarnya? Saya bilang sekitar jam 8. Tunggu ya, saya nanti jam 7 saya datang. Dia datang ngapain saudara sekalian? Dia bawain makanan. Dia yang masak semuanya. Masaknya banyak lagi. Ini cowok padahal kan. Dia masak gitu kan. Terus saya bilang, aduh saya makannya dikit aja deh. Saya makan dikit aja karena saya nggak mau terlalu kenyang sebelum saya bawa seminar. Takutnya ngantuk. Tahu nggak dia ngomong apa? Sayang nanti kalau dibuang, kalau nggak habis. Iya kan? Konteksnya bisa beda loh. Ngomongnya bukan percintaan, bukan berarti dia mencintai saya begitu loh kan. Bukan kita mau sayang-sayangan habis kita seminar, bukan. Tapi ini berkata tentang makanan. Sayang kalau kamu nggak makan sekarang, nggak habisin sekarang, nanti meskipun kamu pikir akan ngantuk, tapi nanti ini akan dingin dan ini nggak bisa dimakan lagi, sayang gitu. Sayang nanti kalau dimakan, mendingan sekarang aja kamu makan. Perhatiin nggak? Jadi, saudara, ketika kita meneliti Alkitab, itu kita harus lebih hati-hati ya. Gitu, kita nggak bisa langsung menafsirkan Alkitab itu. Oh ini mengatakan seperti ini, maka seperti ini hasilnya. Nah, kita harus lihat konteksnya. Satu pasal sebelumnya, bahkan kalau bisa 2 pasal sebelumnya. Dan 2 pasal sesudahnya. Kita perhatikan nih konteksnya bicara seperti apa, oke? Gitu loh. Lalu itu dia. Jadi ini pentingnya, saya kasih contoh konteks. Lalu berikutnya saya mau kasih contoh dari Alkitab. Contoh dari Alkitab. Dikatakan apa? Matius 18 ayat 20. Dikatakan apa menurut Alkitab? Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Betul. Yuk kita buat persekutuan ya. Kita buat persekutuan. Nanti kita buat persekutuan jam 12 malam ya. Dipimpin oleh Pendeta Philip Chia. Jadi kita buat ntar misalnya jam 12 ya. Saya mau datang. Ya ternyata yang datang karena jam 12 udah acara seharian. Dan jam 12 malam yang datang cuma 2-3 orang. Ya kan? Betul ya? 12 malam terus saya mengatakan pakai ayat ini. Mantap ya? Mantap nggak Pak? Ketika kita ada persekutuan doa, ketika ada kita persekutuan malam, ada persekutuan subuh, pemahaman Alkitab dan cuma 2-3 orang yang datang, kita mengatakan apa? Jangan khawatir. Di mana 2-3 orang berkumpul, Allah ada di situ. Amin saudara sekalian? Amin. Salah. Jangan pakai teks ini Pak. Ini karena teks ini tidak bicara tentang persekutuan itu. Saya akan kasih lihat. Karena ayat ini sering kali itu di-abuse. Ayat ini sering kali disalahgunakan. Di luar dari konteks. Sebetulnya konteksnya itu bukan berbicara tentang persekutuan. Kita cuma 2 orang aja, 3 orang aja Tuhan hadir. Emang kalau kita sendiri, emang Tuhan nggak hadir? Iya kan? Kalau sendiri, kita berdoa sendiri. Tuhan, Engkau hadir. Tapi ingat, Tuhan hanya hadir minimal 2 orang. Terus kita bingung, gue doa sendiri lagi. Panggillah kita Pak Ketua, temenin saya yuk. Karena apa? Tuhan baru hadir kalau ada 2 orang. Gitu ya? Enggak kan? Gitu. Jadi saudara harus paham gitu loh. Meskipun hanya 1 orang hadir,
tapi hadir di dalam nama Tuhan. Ketika kita berdoa sendiri, ketika kita menangis di depan Tuhan dan memakai nama Tuhan, maka Tuhan juga hadir di situ. Amin, saudara sekalian. Jadi nggak harus tunggu 2-3 orang, gitu loh. Jadi ini ayat Alkitab ini banyak sih sebetulnya, kalau mau saya bahas banyak banget. Yang sering disalah tafsirkan, tapi ini salah satunya. Yang sering disalah tafsirkan oleh kita, gitu loh. Memakai ayat ini di luar dari konteksnya, tapi menciptakan konteks sendiri dalam konteks menguatkan jemaat gereja ketika persekutuan kita hadirnya cuma 2-3 orang. Ini keliru. Gitu loh. Oke, saudara sekalian. Jadi sebetulnya konteksnya apa sih? Sebetulnya berbicara apa sih? Oke. Ini kecil ya. Jadi kecil ya. Saya mencoba bikin satu ini sih. Oke, jadi gini. Konteks Matius 18 ayat 20, oke? Konteks Matius 18 ayat 20. Oke, saya mau bahas sebelum Matius 18 ayat 20. Sebelum Matius 18 ayat 20 itu ada apa, Pak? Perumpamaan tentang domba yang hilang. Betul ya, Pak? Bapak Ibu? Ada perumpamaan tentang domba yang hilang. Dari Matius 18 ayat 12 sampai 14. Betul ya? Maksudnya apa sih? Ada perumpamaan domba yang hilang, kemudian masuk tentang menasehati sesama saudara, kemudian menurut LAI ada perumpamaan tentang pengampunan, kemudian ada tentang perceraian. Ini nyambung nggak sih dengan Matius 18 ayat 20? Nyambung nggak Bapak-Bapak dan Ibu? Jujur, kalau saudara lihat gambar besar seperti ini, nyambung nggak? Nggak nyambung ya? Bingung ya? Nggak nyambung ya? Kan nggak nyambung. Satu bicara tentang domba yang hilang. Habis bicara domba yang hilang, kemudian bicara tentang menasehati sesama saudara. Habis bicara sesama saudara, pengampunan. Habis pengampunan, perceraian. Betul nggak? Kita seringkali melihat Alkitab terpotong-potong. Nah itu dia. FTI memang kuat memotong-motong, tapi nggak bisa mengembalikannya lagi. Potongan-potongan tersebut jadi gambaran utuh. Nah itu dia. Itu salah satu kelemahan dari kampus saya. Gitu. Saya juga masih mengajar di sana sih. Jadi ini nggak apa-apa kan saya pakai kampus saya sendiri. Oke, jadi seperti ini. Kayaknya nggak nyambung ya, nggak nyambung. Pernah nggak saudara baca Alkitab? Kayaknya baca Alkitab itu pasal yang ini dengan pasal yang itu kayaknya nggak nyambung. Kayaknya topik ini dengan topik itu kayaknya nggak nyambung. Terus ayat ini dengan ayat itu kayaknya nggak nyambung. Bacanya nggak nyambung ya. Saudara pernah nggak sih berpikir kok Allah kita begitu bodoh? Iya kan Allah kita kan Allah yang maha kuasa kan, maha hikmat, maha bijak, maha tahu. Masa kan dia bikin Alkitab itu ngomongnya ngalung ngidul gitu kan, satu ngomong itu, terus ngomong ini, ngomong itu lagi, ngomong ini, ngomong itu, nggak nyambung. Masakah Allah kita segitu bodoh? Saya nggak percaya. Yang saya percaya adalah kita yang begitu bodoh. Jadi bukan Allah yang bodoh, tapi kita yang bodoh. Kita nggak ngerti konteksnya. Saya kasih tahu ya. Kuncinya di mana? Yang saya bikin gambar-gambar inilah, warna-warna ini. Yang pertama tentang perumpamaan domba yang hilang, oke? Tentang perumpamaan domba yang hilang. Domba yang hilang, yang warna kuning itu dikatakan apa? Ayo, satu orang bacakan. Oke, jadi saya minta lagi Ibu yang bacakan Ibu ya. Bagai Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Perhatikan ya baik-baik ya, kata-kata itu oke ya. Perhatikan baik, catat nih. Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Perhatikan baik-baik kata-kata ini. Nanti saya akan tunjukkan kedahsyatan Alkitab ya, kekayaan Alkitab. Lalu berikutnya, saya minta siapa yang seseorang yang ingin coba bantu kita bacakan aja nih yang saya tulis, apa yang saya warnain. Ada yang mau coba? Saudaramu berbuat dosa. 4 mata, seorang atau 2 orang lagi kepada jemaat. Oke, saudara sekalian ya, perhatikan itu kata-kata kuncinya. Lalu berikutnya, sesudah Matius, kita masuk sesudah Matius 18 ayat 20. Dikatakan apa? Siapa yang ingin mencoba? Bacain aja. Ada yang ingin mencoba bacakan untuk kita semua? Silakan. Adakah yang ingin volunteer? Volunteer. Nah, silakan. Saudaraku, ia berbuat dosa terhadap aku. Perhatikan baik-baik ya kata-kata itu ya, nanti saya akan jelaskan. Lalu berikutnya, yang terakhir ini, gampang ini kok, yang terakhir. Siapa yang mau ingin mencoba mengatakan ketiga kata ini? Ada yang ingin mencoba?
laki-laki dan perempuan. Nah, saudara perhatiin ya, koneksinya di mana Pak? Koneksinya di mana? Sebetulnya masih ada koneksi dari ayat-ayat sebelumnya sih, tapi ini aja udah penuh. Saya jadi nggak bikin, ini cuma bikin sini doang. Saudara perhatikan baik-baik ya, ini karena ini dahsyat banget nih, Alkitab itu begitu dahsyat. Makanya kedahsyatan Alkitab itu, kekayaan Alkitab itu, keindahan Alkitab itu membuat saya itu gimana pun saya akan terus belajar Alkitab. Bahkan kalau saya bisa ambil dokter ketika saya mau ambil dokter ketika, tapi nggak bisa, saya udah terlalu tua. Teman saya mengatakan kamu nggak bisa menghabiskan hidup kamu hanya untuk kuliah aja, kamu harus melayani. Kadang ada orang yang cinta sekolah Pak. Saya seperti itu. Jadi intinya Alkitab itu karena, kenapa saya cinta sekolah? Kenapa saya cinta belajar Alkitab? Karena Alkitab itu begitu kaya, begitu menakjubkan. Perhatian baik-baik ya. Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Kesimpulannya apa? Perumpamaan tentang domba yang hilang. Maksudnya apa? Ingat nggak? Ini menunjukkan kasih Bapak, betul ya? Kasih Bapak. Karena meskipun satu domba hilang, tapi dia tidak menghendaki satu domba pun ini hilang. Nggak mau dia. Dia nggak mau karena Allah itu mengasihi. Ketika dia ketemu satu domba yang hilang ini, tersesat ini, ketika dia menemukan, dia akan bersuka cita. Kenapa dia bisa bersuka cita? Karena kasih Allah itu begitu besar. Betul ya saudara sekalian ya? Kasih Allah begitu besar. Jadi saudara sekalian, kenapa harus dikasih tahu tentang perumpamaan tentang domba yang hilang? Karena untuk menunjukkan betapa besar kasih Allah terhadap terhadap domba bahkan cuma satu yang hilang. Meskipun yang hilang dia tidak meninggalkan, tetapi dia mencari. Kenapa? Karena kasih Allah. Jadi dasarnya itu adalah kasih Allah. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara perhatiin ya, itu kesimpulan dari perumpamaan domba yang hilang. Ngerti ya? Ingin menegaskan apa? Tentang kasih Allah. Dasarnya itu adalah kasih Allah. Kasih Allah yang begitu besar. Lalu berikutnya, masuk bukan hanya dasarnya kasih Allah, tapi ini masuk kemana? Ini masuk ke aplikasi. Kamu ketika masuk, apabila saudaramu berbuat dosa nih, iya kan? Engkau tegur dia di bawah 4 mata. Kemudian engkau bawa 1 atau 2 orang lagi saksi. Dan kemudian engkau bawa kepada jemaat. Ini maksudnya apa? Kalau ada orang yang berdosa, kalau ada orang yang terhilang, ngerti ya? Tadi domba yang hilang, sekarang orang yang terhilang. Terhilangnya di mana? Kalau ada masalah dalam komunitas, intinya apa? Kamu harus kembali lagi ke sini. Kenapa kamu harus memanggil dia 4 mata? Karena kamu harus menerapkan kasih Bapa. Kasih Bapa kepada satu orang yang hilang ini, dia akan terus mencari sampai ketemu. Jadi dasar kita ngomong 4 mata dengan orang yang berdosa, jangan diamin, jangan cuekin. Kenapa? Kalau saudara diamin, saudara cuekin, apalagi saudara ngomongin dia di belakang, bukan bicara dulu 4 mata, saudara apa? Saudara sebetulnya membenci orang itu, saudara tidak mengasihi. Kalau saudara mengasihi orang itu, saudara tidak ngomongin dulu, tidak diamin, langsung saudara panggil 4 mata, karena saudara kasih. Jadi alasan kita menegur orang itu 4 mata, karena apa? Karena kasih Bapa, karena kasih Allah yang mendorong kita, memampukan kita untuk datang menghampiri orang itu. Meskipun orang itu sudah melukai hati kita, meskipun orang ini sudah merepotkan jemaat, meskipun orang ini sudah merepotkan kampus, tetapi kita tetap panggil, kita tegur. Tegurnya bukan dari kemarahan kita, tegurnya itu bukan dari kebencian kita, tegurnya itu bukan dari luka hati kita, tetapi apa? Dari kasih Bapa. Ini Pak, dikasih tahu dulu Pak. Ngerti nggak makanya? 2-3 orang berkumpul, aku ada di situ. Kesimpulannya apa? Hey, Tuhan kasih informasi. Meskipun kita mungkin sudah ketemu 4 mata, panggil saksi, orang ini masih nggak berubah, tapi percaya, aku ada hadir di situ. Aku ada hadir di situ bersama dengan orang yang berdosa ini. Ini sekali lagi, ini berbicara tentang apa? Kasih Allah yang menjadi dasar ketika kita berhidup di dalam komunitas. Komunitas gereja kita, komunitas FTT kita, komunitas asrama kita, pasti banyak gesekan. Tapi bagaimana? Meskipun ada gesekan, meskipun ada luka, meskipun ada pergumulan, tapi dasar kita menghadapi permasalahan itu adalah dengan kasih Allah. Ngerti ya? Lalu berikutnya masuk apa? Perumpamaan tentang pengampunan. Nyambung nggak? Nyambung banget bos. Nyambung banget, karena apa? Dikatakan apa? Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Perhatiin nggak? Ditambahin, jika ia berbuat dosa terhadap aku. Tadi di sini sebelumnya nggak dikasih tahu, betul nggak? Ayat sebelumnya nggak dikasih tahu. Apabila ayat sebelumnya cuma dikasih tahu, ayat 15. Apabila seseorang berbuat dosa, tapi nggak dikasih tahu. Ini buat dosanya terhadap aku apa enggak? Betul ya? Nggak dikasih tahu ini. Cuman dibilang berbuat dosa. Mungkin nggak berkaitan dengan dia. Tapi ketika udah masuk pasal 18 ayat 21 sampai 35, itu udah masuk apa secara apa? Personal. Ada orang yang benar-benar saudaraku nih, bukan hanya berdosa di hadapan jemaat, di hadapan komunitas kita, tetapi ini secara pribadi. Benar-benar dia berbuat dosa terhadap aku. Ini spesifik. Jadi perhatiin ya, dasarnya adalah kasih Kristus. Tapi kasih Kristus itu harus menaungi,
relasi kita di dalam komunitas, bahkan relasi kita secara pribadi, pertemanan, betul ya? Jadi kalau ada yang berbuat dosa terhadap aku, benar-benar menyakiti hati kita secara pribadi, bagaimana kita? Ngampunin nggak? Ngampunin, kenapa kita ngampunin? Dasarnya di sini Pak, woi. Dasarnya kembali ke sini. Perubahan domba yang hilang, karena Allah saja mengasihi domba, mengasihi anak-anak yang hilang ini. Masakan kamu nggak bisa mengasihi orang dewasa? Kamu kok begitu kejam gitu loh. Kalau kamu tidak bisa mengampuni, kalau kamu tidak bisa memaafkan, ketika kamu tidak bisa mengasihi orang yang sudah berdosa terhadap kamu kok begitu jahat. Kamu mengakui katanya kamu itu umat Kristus, katanya kamu mengakui kamu umat pilihan, katanya kamu anak Tuhan, tetapi kenapa kamu tidak bisa hidup seperti Allah, seperti Tuhan yang penuh dengan kasih? Nah ini dia. Meskipun ada orang yang menyakiti kita secara pribadi loh, secara pribadi, tapi bisakah saudara tetap mengampuni dia secara pribadi? Jelas-jelas dia menyakiti saudara, jelas-jelas dia mengkhianati saudara, jelas-jelas dia ingin menghancurkan hidup saudara, tapi bisakah saudara tetap mengampuni? Kenapa? Kita nggak bisa mengampuni dengan kasih manusia, tapi kita bisa mengampuni dengan kasih Allah. Kasih Allah bukan hanya harus mentransformasi komunitas kita, bukan hanya harus mentransformasi hubungan pribadi kita, tapi juga apa? Terakhir, hubungan suami istri. Suami istri, paling terkecil sekalipun, yang paling terdekat sekalipun, harus masuk ke sini. Keren nggak? Nyambung semua loh. Bahkan ketika suami istri hidup bersama tiap hari, ribut tiap hari, bertengkar karena anak, karena pelayanan, karena uang, karena segala-galanya, yang bisa membuat kita tidak bercerai apa? Kasih Allah. Meskipun sudah ada pengkhianatan, tapi kenapa kita bisa bertahan? Kasih Allah. Nyambung semua loh. Baca Alkitab itu jangan dipotong-potong, jangan memotong-motong, jangan menghancurkan Alkitab yang sudah begitu indah. Saya paling benci gitu loh, jujur ya, saya paling benci mendengar hamba-hamba Tuhan itu, dosen-dosen itu yang menghancurkan kekayaan Alkitab. Saya paling gak suka itu. Karena Alkitab kita sudah begitu bagus ya. Bagaimana kita bisa hidup begitu indah dalam sehari-hari, dalam komunitas, dalam pribadi, suami istri. Kasih Allah harus menjadi dasarnya, dimanapun. Karena manusia, kasih manusia terbatas. Kasih manusia ada titiknya. Kasih manusia ada waktunya. Tapi kasih Allah tidak terbatas, tidak ada waktunya. Kita butuh kasih Allah setiap hari. Kita butuh. Kita mengampuni mereka. Meskipun mereka tidak bertobat, meskipun mereka tidak mengakui mereka sudah selingkuh. Tapi kita bisa mengampuni, kenapa? Karena kasih Allah. Kita mengampuni mereka bukan karena mereka sudah bertobat, tapi karena kasih Allah yang memampukan kita. Kita mengampuni mereka bukannya mereka karena sudah berubah, tapi kasih Allah yang tetap memampukan kita. Kita bisa mengasihi mereka meskipun mereka masih belum berubah. Bahkan suami istri, ada suami istri yang benar-benar terus-menerus hidup dalam perjinahan. Kenapa kita masih bisa sanggup menerima dia? Kenapa saudara sekalian? Karena kita hidup di dalam kasih Allah. Berat tuh Pak. Nanti saya akan khotbah KKR malam, saya akan khotbahkan tentang ini, kasih ini. Gitu. Ini kisah nyata, bukan tentang saya sih. Bukan tentang saya. Bukan saudara pikir, oh Pak Philip selingkuh ini. Bukan saudara, bukan saya. Tapi ada satu ibu-ibu, bukan saya selingkuh sama ibu itu ya, bukan. Enggak, tapi ibu-ibu ini luar biasa. Ketika saya khotbah kemarin di gereja Bethel Indonesia, tempatnya Pak Niko di Sunter, dan ketika saya khotbah, satu ibu-ibu datang. Wah Pak, benar-benar khotbah Bapak luar biasa, dan dia saksikan kehidupan dia. Dan saya pikir, wah saya mau jadikan ibu ini teladan buat kita semua. Ini kasih, dia bilang apa? Kasih Allah. Meskipun suaminya nggak bertobat-tobat, tapi tetap masih bisa mengampuni. Suaminya berselingkuh dengan orang lain sampai punya anak dan menceraikan dia. Menceraikan dia, tapi dia nggak mau cerai. Kenapa? Sebetulnya dia mau cerai kan, ngapain? Tapi Tuhan bilang, kalau kamu cerai, bagaimana kamu bisa mendemonstrasikan kasih aku? Bisakah kamu tetap melayani dia, meskipun dia sudah selingkuh, udah punya anak? Berat loh. Dia sampai nangis loh. Bisa nggak saudara? Kita bisa kalau kita punya kasih Allah. Gitu Pak. Nyambung semua ya konteksnya. Gimana Bapak-Bapak dan Ibu? Mantap kan? Baca Alkitab, makanya Pak, baca Alkitab Pak. FTT, Erikson, Treat, Manowahari harus kuat di Biblika, itu harus. Saudara boleh kurang kuat di praktika, harus kuat juga praktika sih, tapi ya mungkin lemah dikit nggak apa-apa. Sistematika lemah dikit nggak apa-apa, tapi harus kuat di Biblika. Harus kuat di firman Allah. Karena firman Allah itu apa Pak? Firman Allah itu apa? Alkitab katakan firman Allah itu apa? Apa? Pedang. Kalau saudara mau melawan iblis, perhatiin dia baik-baik nih. Papa saya itu terlibat dalam pengusiran setan juga kan. Dia memang karunia dia mengusir setan. Dan dia selalu mengatakan kepada saya, ada setan yang bisa dikeluarkan dengan doa, ditengking, keluar bisa. Ada yang bisa karena kita berpuasa segala macam. Tapi ada setan itu yang paling, kalau udah benar-benar
tingkat tinggi ya, nggak bisa itu didoain dulu, nggak bisa. Harus dibacain firman Tuhan. Nah ini dia Pak, ini yang paling ampuh. Saudara harus kuat di doa, betul, tapi harus lebih kuat lagi di firman Tuhan, harus kuat Pak. Karena ini pedang, ini cuma satu-satunya senjata kita, pedang. Cuman dibilang senjata di dalam Alkitab, senjata rohani kita, perhatiin di dalam Alkitab itu cuma disebutnya apa? Alkitab. Jadi kalau saudara nggak kuat di Alkitab, habis saudara. Hanya bertahan terus, tapi nggak ada apa? Senjata, nggak bisa serang balik. Saudara pasti pertahanan sekuat apapun, kalau diserang terus dan kita nggak pernah nyerang, pasti kita akan kebobolan. Pasti kita akan down. Saudara harus belajar memainkan pedang itu. Saudara harus mengasah pedang itu. Harus kuat di Alkitab. Kalau tidak, saudara dihajar-hajar terus, saudara pasti akan kalah. Pasti saudara akan jatuh, saudara pasti akan benci sama orang, saudara akan ada hidup dalam kepahitan, saudara akan hidup di dalam kesesakan, saudara akan hidup di dalam luka. Saudara harus hidup di sini. Alkitab, kasih Allah. Oke, saudara sekalian. Oke. Mungkin saya, karena saya nanti ada lagi ya. Nanti jadwal saya ternyata lebih panjang ya, dari jam, kan dari jam 9 sampai jam setengah 12, terus ada lagi berarti ya, dari jam setengah 4 sampai. Jadi mungkin saya, izinkan saya mungkin untuk ini dulu ya, untuk buka ruang pertanyaan dulu, tentang, karena saya ada lagi nih Pak, ada lagi tentang gramatika analisis, tapi nanti itu akan cukup berat ya. Mungkin saya mau break dulu di sini. Kira-kira sesudah sekalian nanti ya bisa bisa mulai ya memikirkan pertanyaan tentang historical maupun tentang kontekstual analisis gitu loh. Jadi bagaimana cara kita menafsirkan Alkitab? Ini sederhana aja kok, cuman historical, kontekstual. Gitu loh. Oke. Ya, baik, terima kasih. Dan sekarang cek. Ya, kita akan membuka ruang pertanyaan untuk 3 orang penanya yang pertama. Ya, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marcelina Barias. Di sini saya mau menanyakan tentang bagaimana kita menafsirkan secara intertekstual, menghubungkan kitab Mazmur 22 dengan Injil Matius 27 ayat 46. Ya, itu saja dari saya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Nama saya Yusuf Indo. Saya sedikit belajar bahasa Hebrew. Jadi di bahasa Hebrew tidak formal, yang penting adalah kita pahami bagaimana mengucapkan sesuatu terhadap perempuan, bagaimana mengucapkan sesuatu terhadap laki-laki. Contoh kata, misalkan saya berbicara bahasa Inggris, saya laki-laki ya, bicara kontekstual saya laki-laki, saya berbicara saya laki-laki, jadi Ani Meda Ber Anglia, itu konteks laki-laki. Untuk perempuan, Ani Meda Bere Anglia. Kemudian kira-kira penulisan Alkitab, perbuatan-perbuatan Yesus, apakah dibagi sesuai dengan maskulin plural atau tidak, atau penulisan Alkitab tidak menggunakan bahasa Ibrani secara umum, atau mereka misalkan Tuhan kan, kalau Tuhan kita laki-laki, berarti perbuatan Tuhan harusnya menggunakan bahasa yang menunjukkan bahwa dia laki-laki. Terima kasih Pak. Ya, misalkan contoh kata Ani Meda Bere Anglia, berarti saya perempuan. Kalau saya laki-laki, Ani Meda Ber Anglia. Atau misalkan saya tinggal di Papua, Ani Gara Be Papua, itu perempuan. Kalau laki-laki, Ani Gar Be Papua. Ya, kira-kira penulisan Alkitab apakah menggunakan sistem itu atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih dari Erikson Street, Gereja Erikson Street, Pak Niko. Bapak akan kembali ke Jawa dan Jakarta.
dan mungkin satu hari ini semua yang tadi Bapak sampaikan itu akan dikuasai, jelas itu. Karena itu tolong beri rekomendasi buku apa yang paling bagus dibeli oleh kita sekalian, khususnya berkaitan dengan kultur secara khusus. Ini loh kultur-kultur yang kalau ini budaya-budaya ini 1, 2, 3, 4 gitu, supaya ada follow up Pak. Ada follow up dari bahan yang bagus ini, yang Bapak tadi sampaikan sangat bagus. Cuman harus ada follow up yang dilanjutkan oleh kita, tidak bisa dikosongkan begitu saja, nanti lupa. Yang pertama. Yang kedua, ini pertanyaan saya kepada Pak Philip. Biasanya gereja-gereja atau gembala-gembala itu khotbah itu pokoknya ada yang bikin tema tahunan gitu ya, sudah dibikin tema. Mana bagus mana Pak? Atau yang berhikmat yang mana? Apakah tema firman, judul firman yang dikhotbahkan tiap minggu itu disesuaikan dengan kebutuhan jemaat ataukah dibikin dalam raker-raker? Sebab Alkitab itu kan ditulis ada persoalan. Di PL ada persoalan Tuhan kirim nabi. Di PB rasul-rasul tulis sesuai dengan persoalan di jemaat. Nah, bagaimana kalau itu di dalam gereja-gereja kita, Pak? Kebetulan yang hadir ini juga bukan mahasiswa semua, ada juga gembala, ada majelis. Mereka ingin mendapatkan informasi jawaban dari Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, jadi untuk pertanyaannya Ibu, bagaimana Pak kita melakukan intertekstual? Kalau saya sih, sekali lagi prinsip saya, ini prinsip besarnya aja Bu ya. Jadi kita nggak bisa langsung baca di dalam perspektif perjanjian baru, enggak, kita harus pahami dulu di dalam konteksnya PL, di dalam konteksnya Mazmur 22, kita melakukan analisa gramatika, historikal maupun kontekstual. Kita pelajari dulu konteksnya apa, dan kemudian kita lihat bagaimana di dalam perjanjian baru dipakai. Ketika dia menggunakan, dia ada, itu dia. Jadi ketika dia menggunakan sesuatu, kita bisa lihat itu loh. Kita bisa lihat. Kita bisa sebentar. Enggak, mungkin nanti saya akan kasih contoh deh. Enggak, ya. Jadi gini. Jadi kita tahu dulu fungsi di dalam PL itu maknanya apa. Kemudian ketika kita tahu dengan menggunakan analisa yang sederhana ini ya, historika, gramatika, kontekstual, kita tahu ini maknanya apa. Kemudian kita baru gali ke PB. Kita gali bagaimana ketika Alkitab ini, ketika ada teks yang sama dikutip kan, tapi bagaimana dalam konteks yang apa? Tapi jangan dilihat dulu kaitannya, tapi lihat dulu bagaimana teks ini dalam teks yang sama itu dalam konteks PB. Sekali lagi dengan menggunakan apa? Historika, gramatika, kontekstual, dilihat dulu. Ketika sudah tahu dua-duanya, baru kita perbandingkan. Gitu loh, perbandingkan. Ini ada nggak persamaan? Ada nggak perbedaan? Nah, biasanya yang saya pelajari, ketika penulis perjanjian baru mengutip, itu disertasi pertama saya, meneliti tulisan-tulisan PL dalam PB. Jadi ketika kebanyakan penulis PB itu mengutip PL, dia bukan hanya mengutip saja loh, tetapi dia mengembangkan maknanya baru. Jadi ada makna PB, PL yang dulu hanya mungkin terbatas, kemudian ketika dia kutip, kemudian itu dia perluas maknanya. Aplikasinya dia perluas, makanya kita percaya dengan apa? Progressive revelation. Betul ya, progressive revelation itu adalah apa? Wahyu yang terus-menerus itu progresif. Nah itu dia, kita percaya di situ, dan itu kita bisa kelihatan. Kenapa kita akhirnya perlu mempelajari kedua konteks terlebih dahulu, supaya kita bisa melihat ada progressive revelation-nya itu, ada wahyu yang progresif. Jadi secara singkat itu, Bu. Itu nanti saya bisa kasih contoh lebih lanjut dan bisa tanya Pak Pontas, gitu kan? Ada disertasi saya di situ. Lalu berikutnya pertanyaan yang kedua, Pak. Tadi ketika Bapak memberikan contoh seperti itu contoh praktis, Pak. Itu contoh bahasa, kalau kita bilang itu bahasa umum, bahasa sehari-hari. Tapi sedangkan Alkitab ketika ditulis, Alkitab itu tidak pernah ditulis untuk sekedar percakapan biasa seperti itu, Pak, enggak. Ketika ditulis Alkitab, ketika Alkitab menulis, dia pasti itu udah menulis bukan hanya sekedar melakukan percakapan yang kurang penting gitu ya. Tapi dia ketika menulis pasti menulis sesuatu yang penting. Lalu berikutnya yang kedua, dia ada maksud dan pesan teologisnya. Itu penting, Pak. Jadi Alkitab itu nggak pernah hanya sekedar menceritakan sejarah atau narasi atau perkataan, enggak. Pasti ada pesan teologisnya di situ. Alkitab itu juga ada merupakan dokumen teologis. Itu khususnya itu ya dokumen teologis, dan disitulah yang kita pengen tahu. Dan di situ biasanya kalau misalnya Bapak melihat ya, kalau Bapak melihat itu biasanya yang paling utama secara default, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa tuh default. Jadi saya soalnya istilah dari bahasa Inggris, terus defaultnya itu, default dari bahasa Ibrani itu adalah kata kerja dulu, baru subjek, baru objek, itu defaultnya. Tetapi ketika Bapak mengatakan ani itu kan aku kan, ketika Bapak defaultnya Bapak ganti dengan akhirnya subjek dulu, itu pasti ada penekanan. Itu pasti ada sesuatu. Contoh,
Saya kenapa tutup? Ini ada contohnya, Pak. Kita masuk ke dalam Nah ini dia, Pak. Perhatiin ya. Biasanya bahasa Ibrani itu dimulai dengan oke deh. Saya mungkin jangan yang ini deh. Yang lebih seru aja deh. Lebih seru maksudnya di sini, Pak. Saya kasih lihat bahasa Indonesianya ya. Nah ini dia. Jadi bahasa Ibrani itu biasanya dimulai dengan kata kerja, betul ya? Dengan kata kerja. Tapi menariknya adalah di dalam Ibrani 1 ayat 2, Ibrani 1 ayat 2, itu dimulai dengan kata kerja apa kata benda? Dimulai dengan kata apa? Haaretz. Haaretz itu artinya adalah bumi. Itu dimulai dengan kata kerja apa kata benda kalau bumi? Kata benda ya. Jadi itu sesuatu yang tidak normal. Nah itu Pak. Jadi kalau Ibrani lebih kompleks Pak. Alkitab lebih kompleks seperti ini. Kenapa ingin mengatakan seperti ini? Kenapa dimulai dengan kata benda? Bukan kata kerja. Kenapa Pak? Bapak Ibu? Karena biasanya kalau dimulai dengan kata kerja itu menunjukkan sequence. Sequence itu adalah sekuensi. Apa bahasa Indonesia sequence? Apa urutan betul. Jadi urutan. Jadi habis kita ikut sesi pertama, kita akan ikut sesi kedua. Itu biasanya kalau bahasa Ibrani urutan itu atau sequence itu dimulai diberikan sinyal melalui kata kerja, oke? Jadi abis ini kita begini, abis begini kita begini lagi. Itu dia. Jadi itu sequence urutan. Nah, ini menariknya adalah Kejadian 1 ayat 2 itu tidak mengizinkan adanya sequence dari Kejadian 1 ayat 1 dengan Kejadian 1 ayat 2. Tidak mengizinkan. Kejadian 1 ayat 1 adalah apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terus berikutnya banyak orang mengatakan apa? Ayat 2 itu merupakan sequence, urutan, selanjutan. Jadi ketika diciptakan, udah selesai nih, kemudian ada waktu. Makanya ada yang pernah dengar nggak gap theory? Gap theory, ada waktu. Jadi antara Kejadian 1 ayat 1 dengan kedua itu ada sequence, itu ada waktu. Waktu gap theory, di mana bumi ini belum berbentuk dan kosong. Jadi Kejadian 1 ayat 1, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Terus kita nggak tahu ada berapa waktu, dan mereka akhirnya berspekulasi. Disinilah sebetulnya Tuhan menciptakan bumi yang ada dinosaurus. Sebetulnya di sini ada manusia yang lain selain Adam. Kemudian ya ada gapnya gitu, ada waktu, ada sequence. Yeah. Jadi mereka mengatakan inilah di mana akhirnya usia bumi itu bisa miliaran tahun, gitu kan, segala macam. Ini dia. Jadi mereka bilang itu ada sequence. Tapi menariknya apa? Sequence itu selalu dimulai dengan kata kerja apa kata benda? Sequence itu dimulai dengan kata kerja apa kata benda? Tadi saya bilang kata kerja. Ingat ya, sequence urutan itu selalu dimulai dengan kata kerja. Gampang ya. Sequence selalu dimulai dengan kata kerja. Tapi menariknya ini dimulai dengan kata kerja apa kata benda tadi? Kata benda. Jadi sekali lagi dari bahasa Ibrani Pak, ini kompleks ini Pak, itu tidak mengizinkan adanya penafsiran gap theory, adanya penciptaan 2 kali gitu loh, atau perbaikan bumi. Dari ayat pertama dan ayat yang kedua itu nggak mengizinkan. Kenapa? Karena bukan dimulai dengan kata kerja, jadi tidak ada sequence. Tapi ini dimulai dengan kata benda. Biasanya kalau dimulai dengan kata benda itu kita sebut dalam bahasa Ibrani itu adalah nominal clause. Nominal itu dari kata noun, jadi nominal clause. Maksudnya nominal clause itu apa? Berfungsi untuk menjelaskan, penjelas dari ayat sebelumnya. Ngerti ya? Jadi bukan urutan, tapi penjelas. Seperti ini. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, dikasih tahu, saya nggak mau bicara urutan loh. Bukan ada gap, waktu, bukan. Tapi saya ingin menjelaskan, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, kondisi buminya seperti apa? Nah, ini kasih tahu loh. Jadi ini sebetulnya ayat 2 merupakan penjelas ayat yang pertama. Nominal clause, ngerti ya? Jadi bukan sequence. Jadi kalau ada orang yang mengatakan gap theory, ini kebantah Pak dari Ibraninya. Karena dimulai dengan kata benda. Kata benda itu berfungsi, salah satunya adalah sebagai penjelas. Gitu. Ngerti ya? Bahasa Ibrani kan kompleks kan ya? Keren kan tapi kan? Semua perdebatan teologi kalau kita belajar bahasa udah jelas saudara sekalian. Gitu loh. Jadi ini dimulai dengan kata benda yang berfungsi untuk menjelaskan ayat 1. Keadaan bumi di ayat 1 itu seperti apa? Ketika diciptakan memang belum berbentuk dan kosong. Bukan ketika diciptakan kemudian ada kehancuran, ada kejatuhan malaikat, ada dinosaurus, ada apa, kemudian Tuhan murka menghancurkan dunia, dan ketika menghancurkan dunia barulah muncul
ayat 2, enggak, bukan. Ayat 2 merupakan penjelas, masih merupakan kesinambungan, masih merupakan bagian dari ayat yang pertama. Karena dimulai dengan kata benda yang merupakan penjelas. Udah selesai Pak, gampang kan? Ngerti gak sih Bapak-Bapak dan Ibu? Paham ya? Ah itu kan, keren. Gitu Pak kurang lebih Pak, bahasa Ibrani sekompleks itu Pak, bukan hanya sekedar percakapan-percakapan seperti itu. Oke, sampai sini tadi Bapak menanyakan, Pak buku-bukunya gimana Pak, follow up Pak? Nah Bapak, saya bisa minta ke Pak Pontas. Pak Pontas termasuk orang yang saya terus galakan gitu loh, didik untuk lebih ke Biblika. Maksudnya bukan lebih Biblika, memang sudah beliau di Biblika, tapi semakin mendalami Biblika, jadi bisa minta Pak Pontas gitu. Nanti bisa meminta Pak Pontas, karena buku arkeologi saya juga dikasih Pak Pontas. Nanti buku-buku verbal aspek, meskipun banyak perdebatannya, tapi saya kasih pandangan saya dulu gitu kan. Bapak jangan, karena itu buku-buku itu berat Pak, buku-buku itu berat. Dan itu, Bapak kalau nggak punya kemampuan bahasa Yunani, Ibrani yang cukup kuat, Bapak akan bingung, lost, pasti. Jadi saya akan kasih buku-bukunya itu bertahap, gitu, buku-bukunya bertahap. Gitu. Nanti ada Pak, nanti bisa minta ke Pak Pontas, nanti Pak Pontas hubungin saya biar satu pintu Pak. Gitu kan, saya mempercayakan hidup saya kepada Pak Pontas. Gitu. Oke, kurang lebih seperti itu Pak. Oh iya, betul Pak, terima kasih Pak Padan. Jadi kalau tentang tema khotbah, metode itu selalu ada kelebihan, kekurangan Pak. Kalau Bapak menggunakan tema khotbah yang topikal itu kelebihannya apa? Karena sesuai dengan kebutuhan jemaat, betul ya. Sesuai dengan kebutuhan jemaat, saudara bangun khotbah ini sesuai dengan kebutuhan jemaat. Tapi ada kelemahannya apa Pak? Seringkali ketika kita terlalu fokus kepada topik-topik khotbah ini, topik-topiknya ya. Seringkali ketika kita mengkhotbahkan, ketika kita mengundang hamba Tuhan lain khotbah, seringkali mereka bisa mengkhotbahkan di luar dari konteksnya. Di luar dari konteks yang tadi kita baca itu kan ya. Penelitian kontekstual. Itu mereka bisa di luar konteksnya, bisa. Kalau saya bilang itu mereka bisa memperkosa Alkitab gitu loh. Di luar konteksnya mereka paksakan gitu loh. Untuk kepentingan mereka sendiri, untuk kebutuhan mereka sendiri, untuk kebutuhan jemaat sendiri, mereka paksakan keluar. Itu paling gampang karena, betul ya Pak ya? Dapat ayat sini langsung dicomot di luar dari konteksnya, pakai untuk ini. Itu biasa kelemahannya di situ Pak. Sangat gampang Pak. Apalagi kalau misalnya hamba-hamba Tuhan kita sibuk kan ya. Udah jadi dosen di Erikson Street, ya kan jadi gembala juga, jadi tukang bangunan juga, jadi petani juga, semua dikerjakan. Nah itu biasanya kalau khotbah itu biasanya ya 1 malam begitu kan. 1 malam itu cuma 10 menit untuk khotbah. Diambil teksnya, kemudian dipakai segala macam cara untuk bisa sesuai. Itu kelemahannya Pak, kelemahannya. Kalau saya pribadi, kalau bapak-bapak ya, saya terpengaruh dengan latar belakang saya sih, latar belakang. Pak Kris juga orang baptis Pak. Ya, kan dia sekolah di Southwestern dan dia juga ketika mendirikan STI juga dengan afiliasi dengan baptis. Pak Sumbut juga cari sponsornya dari baptis Pak. Nah, itu. Jadi saya juga orang baptis. Jadi gini, saya orang baptis itu biasanya orang baptis itu bagaimana Pak? Bapak kita. Biasanya kalau orang baptis itu khotbahnya gimana? Orang baptis itu biasanya ketika mereka berkhotbah, mereka itu khotbahnya per kitab, ayat per ayat. Jadi, ini dia. Saya dulu di Amerika Serikat itu saya menunggu gitu. Kalau saya masuk gereja baptis dan saya menunggu dapat giliran khotbah, ternyata enggak. Selama 50 minggu, paling dikit itu 48 minggu, gembalanya itu dia terus yang khotbah loh. Dalam setahun minimal gembalanya khotbah terus 48 minggu. Dia terus yang khotbah. Kenapa? Ketika dia khotbahnya itu ayat per ayat. Ayat per ayat, pasal per pasal, dari kitab per kitab, dan itu benar-benar itu bagus. Jadi benar-benar jemaat itu ngerti satu kitab itu, dari A sampai Z, dari ayat ini sampai ayat itu, pasal ini, pasal itu, mereka tahu karena dibahas, betul ya Pak ya? Itu Bapak waktu di Houston masuk gereja baptis apa bukan? Gereja baptis bukan? Biasa gereja baptis kayak gitu Pak ya, biasanya ya. Gereja baptis itu khotbahnya dari kitab per kitab, dari misalnya Injil Yohanes pasal 1, pasal 2, pasal 3. Oh, jadi biasanya orang baptis, gereja-gereja baptis di Amerika khotbahnya itu per kitab ya Pak? Oh bukan baptis. Oh. Jadi universitasnya, oke. Saya pikir Bapak masuk gereja baptis. Kalau gereja baptis biasanya saya pas di Amerika, karena saya masuk seminari baptis, saya akan dapat potongan Pak, diskon 50% kalau saya masuk gereja baptis. Nah, makanya saya masuk gereja baptis karena supaya dapat potongan Pak. Tapi sebetulnya saya bukan orang baptis dulu Pak. Saya orang baptis karena diskon Pak. Karena diskon 50% Pak, makanya saya jadi orang baptis. Kalau enggak saya nggak jadi orang baptis Pak.
Jadi ya, jadi begitu Pak. Jadi orang baptis itu khotbahnya begitu, per kitab. Jadi orang benar-benar tahu dari pasal pertama isinya sampai pasal terakhir, mereka bisa tahu. Tapi memang itu bagus Pak. Jadi jemaat itu diperkaya gitu, diperkaya dengan firman Tuhan. Benar-benar mereka tahu dari A sampai Z dari kitab itu. Lalu berikutnya, dan jemaat itu nggak mikir, maksudnya nggak mikirnya apa? Mereka itu diserang. Karena kita bahasnya kan per kitab kan. Kalau per kitab ada bahas persepuluhan, ya kita bahas. Tapi kalau misalnya temanya, gereja sendiri bikin tema setel topik ya, temanya tahun ini semuanya persembahan. Saudara. Ya kan, apalagi jemaat kita udah beras susah-susah, ya kan, mengatakan nih pendeta kita khotbahnya tahun ini semua temanya persembahan semua, persepuluhan semua. Wah, langsung mereka kabur gitu kan. Nah, itu jadi mereka merasa diserang gitu loh. Mereka merasa diserang. Jadi itu dia. Itu salah satu kelebihan dari kalau kita khotbah per kitab ya. Per kitab. Karena jadi ketika memang Alkitab ini bicara tentang hal ini, misal persembahan, tapi kan minggu depan kan bisa enggak gitu loh. Jadi mereka nggak merasa ini khusus memang nyerang saya apa segala macam, enggak. Jadi lebih aman. Tapi memang kelemahannya apa? Karena tidak semua yang teks-teks yang dibahas itu sesuai langsung berkenaan dengan kebutuhan kita. Jadi kadang kita merasa, oke, saya dengar nih dapat informasi bagus, tapi saya nggak ngalamin ini. Ini belum ini bukan kebutuhan saya. Itu ada kelemahannya, gitu loh. Dan memang kalau kebutuhan gereja, misalnya ada A, tapi kita paksakan itu, ya susah juga, gitu loh. Jadi itu sebetulnya ada plus minusnya Pak, ada plus minusnya. Tapi kalau saya pribadi, kalau saya jadi gembala Pak, kalau saya jadi gembala nih, saya akan khotbah per kitab Pak, itu udah pasti, gitu. Karena saya mau jemaat saya itu kuat di Alkitab. Lalu berikutnya yang kedua, saya ingin kasih tahu, meskipun Alkitab gini loh, yang kedua saya ingin mendidik jemaat, jangan kamu itu jadi orang yang konyol gitu. Maksudnya dalam arti nggak dewasa. Mau apa harus dapat. Saya ada pergumulan ini, Tuhan, saya pengen Tuhan langsung jawab sekarang. Enggak. Kadang Tuhan tidak menjawab pergumulan kita saat itu juga. Tuhan kadang membiarkan kita selama 1 tahun, 2 tahun berdiam diri, bergumul, masih dengan pergumulan sama. Tapi mau nggak kita tetap setia? Sama. Meskipun Tuhan tidak menjawab kamu dari kitab ini selama 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, tetap nggak kamu masih mau setia di sini? Meskipun pergumulan kamu pergumulan yang lain, tapi nggak pernah dijawab. Tapi mau nggak kamu tetap setia di situ? Saya mendidik jemaat itu untuk menjadi dewasa. Karena selama ini kan gereja itu seperti apa? Seperti kayak tempat penampungan anak kecil, ya kan? Jadi kamu mau apa? Musik yang bagus kita ladenin. Bukan berarti nggak boleh ya, tapi kita terlalu fokusnya kepada jemaat oriented. Jadi kepada kebutuhan jemaat, sehingga jemaat itu nggak bisa dewasa. Jemaat itu harus didewasakan. Salah satu dewasa itu apa? Saudara kalau udah punya anak, salah satu cara saudara mendidik anak itu dewasa gimana? Dengan berkata apa? Enggak, betul nggak? Kita waktu dia kecil, waktu dia masih bayi, dia apapun langsung kita kasih. Tapi kalau udah dewasa, udah mulai 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, ketika dia minta apa, kita bilangnya apa? Enggak. Dulu apa-apa kita suapin. Tapi saudara, kalau dia usia 18 tahun, suapin A. Saudara masih mau suapin? Suapin Saya mau buang air besar tolong bantuin gendong saya. 18 tahun, kamu aja badan lebih besar pada saya gitu kan. Nah itu berat Pak. Jadi itu celakanya gitu. Gereja itu akhirnya meninabobokan gitu, menidurkan jemaat. Bagi saya itu gereja itu bersalah juga. Jemaat fokusnya itu bukan untuk meninabobokan, tapi mendewasakan. Bagaimana mereka harus dewasa nih. Tiap tahun itu kita ini. Dan dewasa itu enak gak sih? Nggak enak. Coba kita ya, yang masih muda ini, yang masih belum menikah. Enak gak hidup sendiri? Maksudnya belajar gitu kan, belajar sendiri, keluar dari orang tua. Berat gak? Berat ya. Enakan dulu ya, dulu kita pikir aman dengan SD. Dulu waktu SD kita kesel kan, kenapa gue masuk sekolah, mendingan gue tidur kan. Bisa tidur, bisa, iya kan, dulu waktu kecil kita kayak gitu, kita bisa main. Pas udah sekolah, SD, iya kan, mendingan gue tidur. Tapi pas udah kuliah, pikir mendingan SD, iya kan, lebih enak, nggak terpisah orang tua. Tapi akhirnya apa? Saudara masih kuliah, masih enak saudara, daripada cari kerjaan. Iya kan, cari kerjaan bingung. Udah lulus, nggak ada pekerjaan, nggak ada yang manggil, stres. Apalagi apa, udah nikah. Apalagi laki-laki lagi, bingung nih gimana nih. Iya kan, mikirnya banyak kan. Jadi laki-laki dewasa yang sudah menikah, enak nggak? Nggak enak Pak, kenapa? Bukan hanya harus membiayai dirinya sendiri, tapi membiayai istrinya. Bukan membiayai istrinya sendiri, tetapi apa? Membiayai anaknya sendiri. Ketika kita masih sendiri enak kan, bangun jam berapa aja, ya kan? Tidur jam berapa aja, bangun jam berapa aja. Tapi kalau sudah punya anak, apalagi bayi, mau bangun jam berapa aja, tidur jam berapa aja, anak meninggal itu. Ya kan? Nggak diurus.
Enak nggak jadi orang dewasa? Nggak enak. Tantangannya berat, makin berat. Tantangannya berat, tanggung jawabnya berat, bebannya semakin berat. Tapi itu yang mendewasakan kita. Dan gereja selama ini terus meninabobokan anak-anaknya gitu loh. Meninabobokan jemaatnya sehingga tidak dewasa seperti ini. Jadi maunya apa? Kalau nggak dipenuhin sedikit, kabur. Nggak dipenuhin sedikit, gereja, pindah gereja. Saya pikir itu nggak bakal bisa bertumbuh, saudara. Nggak bakal bisa bertumbuh. Yang bisa bertumbuh meskipun saudara dalam tekanan, dalam penderitaan tetap bertahan terus di situ loh. Terus setia. Nah itu berat sih Pak, memang berat. Gitu loh. Tapi saudara hanya mau dininabobokan seperti anak kecil, apa saudara mau jadi orang dewasa sih sebetulnya? Nah itu aja sih, tergantung kan. Kan tidak semua pengen jadi orang dewasa. Iya kan? Tapi kalau saya jadi jadi hamba Tuhan ketemu jemaat yang terus-menerus baik, kesel juga ya. Coba bayangin saudara, punya anak nih. Punya anak saudara, punya anak udah 20 tahun tapi masih disuapin. Masih mau dimandiin. Wah itu saya kesel juga loh. ini kok nggak dewasa? Kan banyak kan jemaat kayak gitu kan. Jemaatnya berapa? Iya kan, bangga lagi. Saya sudah 20 tahun di gereja ini. Termasuk salah satu perintis. Iya kan, saya sudah 30 tahun bahkan. Saya dulu dari masih sendiri sampai menikah sampai punya anak pun semua di sini. Bangga gitu kan. Tapi nggak pernah dewasa. Itu ya. Perjalanan hidup kita yang sekian puluh tahun tidak menentukan kedewasaan kita. Enggak. Saudara bisa aja perintis, tapi saudara bisa aja masih anak-anak. Gitu. Jadi kalau saya jadi gembala, saya akan didik seperti itu sih. Kalau saya jadi gembala, makanya Tuhan kan tahu kan, hati gembala saya hati yang keras, hati yang pendidik gitu kan. Jadi bilang, kamu jangan jadi gembala dulu, masih terlalu muda. Oke, saudara sekalian, itulah dari saya. Terima kasih.